Sakit yang terpendam dalam keluarga. Halo, teman-teman, dan selamat datang di kanal Sakit yang terpendam dalam keluarga. Baru saja gaji suami saya dinaikkan menjadi 30 juta rupiah, ibu mertua saya langsung datang membawa kedua adik ipar saya beserta bayi mereka untuk tinggal bersama kami. Ketika suami saya pulang kerja dan melihat pemandangan itu, ia langsung berkata, "Rumah ini bukan terminal, semua keluar dari sini." Malam itu, saya masih mengingatnya dengan sangat jelas. Di luar jendela, senja mulai turun, dan gerimis kecil membasahi teras. Di dalam rumah mungil kami, suasananya begitu berat, rasanya bahkan untuk bernapas pun sakit. Saya berdiri di dapur, tangan saya berbau bubur bayi, punggung saya basah oleh keringat. Di depan saya, panci di atas kompor bergolak, dan di belakang saya terdengar tangisan bayi yang memilukan, teriakan orang dewasa, dan suara tas-tas yang dibanting ke lantai. Benar-benar seperti pasar atau stasiun kereta api. Pintu depan terbuka, dan suami saya, Budi Santoso, masuk. Tas kerjanya masih tersampir di bahu. Kemejanya sedikit kusut setelah seharian di kantor, tetapi begitu melangkahi ambang pintu, ia tertegun. Saya melihat tangannya membeku di gagang pintu, dan matanya membelalak melihat pemandangan di hadapannya. Ruang tamu kami, yang biasanya hanya berisi sofa kecil, meja kopi, dan beberapa tanaman kesayangan saya, kini penuh sesak dengan barang-barang. Sebuah stroller bayi menghalangi jalan. Di dekat dinding, tumpukan besar popok menggunung. Kaleng-kaleng susu formula berserakan di mana-mana. Pakaian bayi, bedong, bak mandi, alat steril botol, dan kantong-kantong berisi obat-obatan. Ini tidak tampak seperti kunjungan tamu, melainkan seperti ada yang pindah untuk waktu yang sangat lama. Di tengah ruang tamu, di atas sofa, duduk dengan angkuh ibu mertua saya, Ibu Ratih, dengan segelas air di tangan dan ekspresi tenang, seolah-olah dialah pemilik rumah ini. Di kedua sisinya, duduk kedua adik ipar saya, Siska dan Rina, masing-masing dengan buntalan mungil di pelukan. Satu bayi menangis histeris, yang lain tertidur dengan gelisah. Ibu-ibu muda itu sendiri memasang wajah muram dan tak henti-hentinya mengeluh tentang kelelahan, rasa sakit pasca melahirkan, dan sempitnya tempat. Budi mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, lalu menatap saya. Matanya seolah bertanya tanpa kata, "Apa yang terjadi di sini?" Saya berdiri di dapur, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tak ada satu kata pun yang bisa keluar. Sepanjang hari ini, saya sudah dibuat kelelahan luar biasa. Ibu mertua tiba-tiba datang membawa kedua adik ipar dengan cucu-cucunya yang baru lahir tanpa pemberitahuan, tanpa meminta pendapat kami, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Melihat Budi terdiam, Ibu Ratih langsung angkat bicara dengan nada yang dibuat-buat santai. Kamu sudah pulang, Bud? Ibu membawa kakak-kakakmu untuk tinggal di sini sebentar. Rumah kalian kan luas, kenapa harus dibiarkan kosong? Lagi pula, saudara kandung harus saling membantu di saat sulit, bukan membantu orang lain. Budi perlahan meletakkan tas kerjanya di kursi. Ia tidak terburu-buru menjawab. Ia memandang stroller di tengah ruangan, tumpukan barang, lalu menatap saya yang membeku di dapur. Saya tahu ia mengerti bahwa ini bukan sebentar. Bahkan kamar tidur kedua, tempat saya biasanya menyimpan stok barang untuk toko online saya dan beberapa barang rumah tangga lainnya, telah diambil alih begitu saja oleh Siska dan Rina. Sprei saya dilepas. Kotak-kotak barang dagangan saya didorong ke sudut, dan di atas tempat tidur berantakan pakaian bayi, popok, dan tas-tas mereka. Salah satu bayi tiba-tiba menangis kencang. Rina cemberut dan menatap saya. "Mbak Ani, buburnya belum siap, anakku sudah setengah jam menangis." Beginilah susahnya setelah melahirkan kalau tidak ada yang merawat. Suaranya terdengar lelah sekaligus menyalahkan, seolah-olah sayalah yang bersalah karena tidak gesit melayani mereka. Siska langsung menimpali, "Iya, kalian berdua di sini kan enak, luas dan bersih. Apa salahnya kalau kami menumpang sebentar? Gaji Mas Budi sekarang kan sudah besar. Masa untuk saudara kandung sendiri pelit?" Saya menunduk, meremas ujung celemek. Sejak siang tadi, saya sudah mendengar kalimat-kalimat seperti itu berkali-kali. Ibu mertua menceramahi, adik-adik ipar mengeluhkan nasib. Dan begitu saya bertanya sampai kapan mereka di sini, saya langsung dituduh egois dan tidak sayang pada keponakan. Budi masuk ke kamar tidur kami. Beberapa detik kemudian, ia keluar. Wajahnya tampak lebih muram. Saya mengerti. Ia pasti melihat koper besar Ibu Ratih yang diletakkan persis di samping lemari kami. Di atas tempat tidur kami, tergeletak beberapa pakaiannya, kantong obat, dan bantal kesayangannya yang selalu ia bawa setiap kali datang dari kampung. Baru saat itulah Budi berbicara, sangat pelan, tetapi setiap katanya terdengar jelas. "Ibu mau tinggal lama?"
Ibu Ratih menenggak airnya dan menjawab dengan tenang, sampai mereka pulih. Ibu-ibu muda kan lemah, anak-anak masih kecil. Paling cepat ya beberapa bulan. Kamu kan kakak laki-laki tertua. Masa tidak bisa menjaga adik-adikmu? Sambil berkata begitu, ia melirik saya dengan tatapan yang penuh celaan dan ejekan. Atau istrimu tidak mengizinkan. Kalimat itu seperti tamparan. Saya bahkan belum sempat membuka mulut, tetapi sudah dijadikan biang keladi. Siska, sambil memeluk bayinya dengan mata memerah, tetapi dengan nada yang sama sinisnya, menambahkan, Mas Budi, kami kan tidak minta banyak, cuma mau tinggal beberapa bulan. Atau kalian berdua takut kami menghabiskan makanan kalian? Rina menunduk dan terisak, kalau bukan karena keadaan mendesak, kami tidak akan datang ke sini membawa anak-anak kecil. Budi berdiri di tengah ruang tamu. Saya melihat rahangnya mengeras, tangannya mengepal. Selama bertahun-tahun hidup bersamanya, saya belajar memahami bahwa keheningan seperti itu berarti ia sedang menahan amarah yang meluap. Ia menatap ibunya, kedua adiknya, dan terakhir, menatap saya. Tatapan itu saja sudah membuat hidung saya perih. Akhirnya, ada seseorang yang melihat kelelahan dan ketidakberdayaan saya. Ia perlahan berkata, rumah ini bukan terminal. Seketika ruangan menjadi sunyi senyap. Bahkan tangisan bayi seolah terhenti di tengah jalan. Ibu Ratih meletakkan gelasnya dengan keras di atas meja. Apa katamu? Ulangi, ibu tidak dengar. Budi tidak mengalihkan pandangannya. Ia menatap lurus ke arah ibunya, dan suaranya menjadi lebih dingin. Rumah ini bukan terminal. Ini rumah saya dan istri saya. Dan tidak ada seorang pun yang berhak masuk tanpa izin, mengambil alih kamar, mengobrak-abrik barang, dan memaksa istri saya melayani tanpa meminta pendapatnya. Wajah Ibu Ratih memerah padam. Ia menunjuk Budi dengan jarinya, suaranya bergetar karena marah. Kamu baru dapat kenaikan gaji, sudah berani sombong di depan ibumu. Aku yang melahirkanmu, membesarkanmu, dan sekarang saat aku minta kamu menjaga adik-adikmu, kamu bilang begitu? Budi menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik ke arah adik-adiknya dan menunjuk langsung ke pintu. Setiap kata ia ucapkan perlahan dan tegas, seolah menancapkan paku ke lantai. Semua, keluar dari sini. Saya membeku di dapur. Jantung saya berdebar kencang. Saya sadar, mulai detik ini, badai yang sesungguhnya akan dimulai di keluarga kami. Kelak, setiap kali saya mengingat momen itu, saat Budi berdiri di tengah ruang tamu, menunjuk pintu sambil berkata, semua keluar dari sini, saya masih merasakan jantung saya bergetar dan sesak, bukan karena saya takut akan amarahnya, tetapi karena saya sadar, bagi orang yang begitu pendiam seperti dia, untuk mengucapkan kata-kata itu, ia pasti telah menelan terlalu banyak penghinaan selama bertahun-tahun sebelumnya. Saya dan Budi menikah 5 tahun yang lalu. Saat itu kami tidak punya apa-apa, kecuali sebuah kamar kontrakan sempit, sebuah kijang tua, dan beberapa hadiah pernikahan sederhana. Budi hanyalah seorang teknisi biasa di sebuah pabrik peralatan industri. Gajinya kecil, pekerjaannya berat, terkadang ia berangkat pagi buta dan pulang larut malam dengan pakaian penuh debu, tangan lecet-lecet setelah memperbaiki mesin. Tapi, setiap kali pulang, ia selalu tersenyum pada saya. Tidak apa-apa, Ani sayang. Hari ini memang berat, tapi besok pasti lebih baik. Saya jatuh cinta padanya karena karakternya itu. Budi bukan tipe orang yang pandai merangkai kata-kata indah atau memberi janji-janji muluk. Ia hanya diam-diam bekerja, diam-diam berusaha. Saat kami masih pacaran, banyak yang bilang saya bodoh. Kata mereka, seorang gadis seharusnya menikah dengan pria mapan, yang sudah punya rumah, punya uang. Menikahi pria yang memulai dari nol sama saja dengan menjerumuskan diri ke dalam kesulitan abadi. Tapi saat itu saya hanya berpikir sederhana. Kalau kami miskin, kami akan bekerja bersama. Yang penting orangnya baik. Hanya saja, saya tidak menyangka bahwa yang paling meremehkan Budi justru adalah keluarganya sendiri, terutama ibu mertua saya. Ibu Ratih, di bibir, seolah-olah menyayangi putranya, tetapi setiap kalimatnya menyiratkan cemoohan. Ia sering menghela napas di hadapan saya. Ani, karena kamu sudah menikah dengan Budi, kamu harus sabar ya. Dia memang baik, tapi kalau laki-laki tidak bisa cari uang, istri dan anak yang akan menderita. Saya mendengarnya dan hati saya terasa sesak, tetapi saya mencoba menanggapinya dengan candaan, berpikir bahwa ia hanya khawatir pada putranya. Dua adik ipar saya, Siska dan Rina, jauh lebih belak-belakan. Saat itu Siska sudah setahun menikah, dan Rina baru saja bertunangan. Keduanya bangga karena menikah dengan suami-suami yang sukses. Suami mereka mengendarai mobil bagus, memakai ponsel model terbaru, dan setiap kali berkunjung, mereka membawa hadiah-hadiah besar dan berbicara tentang jutaan rupiah seolah-olah itu hal biasa.
Setiap kali di meja makan keluarga, mereka sengaja memulai percakapan. Suamiku baru ganti mobil. Ho, enak banget, tidak seperti yang dulu. Atau, Mas Doni bulan ini dapat proyek, omsetnya ratusan juta. Laki-laki itu harusnya begitu, tulang punggung keluarga sejati. Kalimat-kalimat itu, yang seolah diucapkan sambil lalu, ditujukan langsung kepada Budi. Suatu kali Siska, sambil menatap saya, tersenyum sinis. Mbak Ani, kamu kan cantik dan pintar, kok mau sama Mas Budi? Jujur saja, ini bukan levelmu. Kalau laki-laki tidak punya uang, cinta sebesar apapun tidak akan bisa menyelamatkan dari kelelahan. Rina menimpali dengan kalimat yang akan selalu saya ingat seumur hidup. Kamu hanya salah pilih. Laki-laki tanpa uang itu beban, tidak peduli seberapa baik hatinya. Saya terperangah, sementara Budi hanya diam makan sambil menunduk. Ia tidak membantah, tidak membela diri, seolah sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Saya menatap suami saya, merasa kasihan sekaligus marah. Ia bekerja seharian, tidak minum-minum, tidak berjudi, tidak pernah membuat saya khawatir. Tapi di mata keluarganya sendiri, ia tidak ada harganya, hanya karena gajinya saat itu belum seberapa. Ibu Ratih tidak hanya tidak menghentikan putri-putrinya, tetapi seringkali ikut menimpali. Ia menyajikan makanan untuk menantu-menantunya sambil memuji setinggi langit. Nah, menantu-menantuku ini memang emas. Pandai cari uang, perhatian sama istri. Tidak seperti sebagian orang, cuma modal rajin saja tapi tidak ada hasilnya. Sambil berkata begitu, ia melirik Budi. Semua orang di meja makan paham siapa yang ia maksud, tetapi pura-pura tidak sadar. Setiap kali kami datang ke rumah mertua, Budi selalu dibebani dengan semua pekerjaan kasar. Mengganti bola lampu, mengangkat karung beras, atau disuruh ke warung di tengah terik matahari. Kedua menantu laki-lakinya duduk santai, minum teh manis, dan menggulir ponsel mereka. Sementara Budi diam-diam melakukan semua yang diperintahkan. Suatu kali saya ingin membantunya, tetapi Ibu Ratih menghentikan saya. Biar saja dia yang kerjakan. Laki-laki kalau tidak bisa cari uang, ya harus menebusnya dengan tenaga. Masa mau duduk diam saja dilayani? Tenggorokan saya tercekat. Saya ingin membantah, mengatakan bahwa putranya juga lelah. Tetapi melihat Budi memberi isyarat dengan matanya agar saya diam, saya kembali menelan kekesalan. Saya bukan orang yang lemah, tetapi saat itu saya pikir lebih baik menjaga kedamaian dalam keluarga. Saya takut jika saya mulai berdebat, Budi akan terjepit di antara istri dan ibu, dan itu akan membuatnya semakin tertekan. Tetapi ada satu makan malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Itu adalah acara tahlilan untuk salah seorang kerabat. Budi sejak pagi sudah izin dari pekerjaannya untuk membantu persiapan. Kedua menantu laki-lakinya datang terlambat, hanya membawa beberapa kotak kue, dan disambut seperti tamu kehormatan. Di meja makan, salah seorang kerabat jauh bertanya dengan nada bercanda, "Gimana, Bud, kerjaan lancar? Sudah bisa menyusul ipar-iparmu?" Belum sempat Budi menjawab, Ibu Ratih sudah tersenyum sinis. "Menyusul? Jauh sekali. Kalau saja dia bisa seperti mereka sepersepuluhnya saja, Ibu sudah bahagia." Semua orang di meja makan tertawa. Saya melihat wajah Budi sejenak mengeras. Ia diam-diam meletakkan garpunya, lalu mengambilnya lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi saya yang duduk di sebelahnya melihat tangannya bergetar. Saat itu, Siska menambahkan, "Mas Budi kita ini memang baik, tapi untuk sukses dan cari uang banyak, itu bukan jalannya. Setiap orang punya takdirnya masing-masing." Malam itu, dalam perjalanan pulang, Budi lama terdiam. Cahaya lampu jalan menyoroti wajahnya. Saya melihat matanya memerah, tetapi tidak ada air mata. Saya bertanya pelan, "Kamu sakit hati?" Ia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku tidak sakit hati karena mereka meremehkanku. Aku sakit hati karena kamu harus ikut mendengarkannya." Mendengar kata-kata itu, saya menangis. Saya menggenggam tangannya erat-erat dan berkata bahwa saya tidak pernah sekalipun menyesal menikah dengannya dan tidak pernah menganggapnya gagal. Budi menatap saya lama, lalu mengucapkan sebuah kalimat yang saat itu tidak sepenuhnya saya mengerti. "Akan tiba saatnya kamu bisa mengangkat kepalamu." Tapi aku tidak mau membuktikannya dengan kata-kata. Aku ingin mereka melihatnya sendiri. Setelah itu, saya mulai mengerti bahwa Budi sama sekali tidak lemah. Ia hanya tidak ingin membuang energi berdebat dengan orang-orang yang sudah telanjur meremehkannya. Keheningannya bukanlah kepasrahan, melainkan kesabaran seseorang yang sedang menempuh jalan panjang. Tidak lama setelah itu, kami memutuskan untuk pindah dan hidup mandiri. Kamar kontrakan kami yang sempit masih terasa sesak dan sederhana, tetapi setidaknya di sana kami saling menghargai. Sejak kami pindah dari rumah mertua, Budi bekerja lebih keras lagi. Ia belajar di malam hari,
mengambil pekerjaan sampingan di akhir pekan, perlahan-lahan mengumpulkan pengalaman. Dan saya, selain mengurus rumah tangga, mulai sedikit demi sedikit berjualan online untuk membantunya. Hidup tidak langsung menjadi mudah, tetapi hati kami terasa jauh lebih ringan, karena saya tahu, pria di samping saya mungkin untuk sementara miskin harta, tetapi ia tidak pernah miskin semangat dan harga diri. Setelah pindah, saya pikir jarak akan membuat hubungan kami dengan keluarganya menjadi lebih mudah. Setidaknya, kami tidak perlu lagi hidup dalam suasana perbandingan yang memalukan. Tetapi, beberapa jenis cemoohan tidak akan hilang hanya karena jarak. Ia hanya menemukan bentuk lain, muncul di acara-acara keluarga, dalam panggilan telepon, atau dalam kalimat sambil lalu dari salah satu ipar saya. Pada masa itu, kehidupan Siska dan Rina berubah drastis. Mereka mulai tampil dengan pakaian mahal, terus-menerus berganti tas bermerek, dan ponsel mereka selalu model terbaru. Saat datang ke rumah ibu mereka tidak pernah datang dengan tangan kosong. Kadang sekardus buah impor, suplemen mahal, atau amplop tebal berisi uang yang diberikan kepada Ibu Ratih di depan semua orang. Ibu Ratih menerimanya dengan senyum merekah. Nah, anak-anak perempuanku ini menikah dengan laki-laki sejati. Inilah kebahagiaan. Tidak perlu banyak bicara, cukup lihat bagaimana mereka merawat ibunya. Suami Siska bernama Doni, suami Rina bernama Eko. Keduanya berbicara dengan suara keras, dan saat masuk ke dalam rumah, mereka seolah membawa aura kekayaan yang menekan orang-orang di sekitarnya. Doni suka membual bahwa ia berbisnis kayu. Mengirimnya dari satu provinsi ke provinsi lain, bahwa ia punya koneksi di mana-mana, dan satu transaksi sukses bisa memberinya penghasilan setara dengan gaji orang lain setahun. Eko seringkali tersenyum sinis, berkata setengah bercanda, setengah serius. Di bisnis besar itu butuh keberanian. Kalau seumur hidup hanya mengandalkan gaji bulanan, tidak akan pernah kaya. Saya tahu kata-kata itu bukan sekadar bualan. Mereka masih ditujukan kepada Budi, meskipun kami sudah tidak tinggal bersama. Di acara makan keluarga, Doni dan Eko sengaja bercerita tentang membeli mobil baru, membayar uang muka untuk sebidang tanah, atau bagaimana mereka meminjamkan sejumlah besar uang kepada seseorang. Mereka berbicara seolah-olah uang bagi mereka adalah sesuatu yang bisa diambil dari kantong kapan saja. Setiap kali, Siska dan Rina melirik saya dengan tatapan yang menyiratkan kepuasan diri dan simpati palsu. Suatu kali Siska, sambil memutar-mutar gelang emas di tangannya, berkata sambil tertawa kecil, "Mbak Ani, kebahagiaan perempuan itu memang benar-benar tergantung pada suaminya. Lihat saja aku, tidak mengerti apa-apa tentang bisnis, tapi semua kebutuhanku dipenuhi suami." Rina langsung menimpali, yang paling berat bagi perempuan itu adalah menanggung kemiskinan bersama suaminya. Kalau suaminya sukses, hidup pun jadi ringan. Saya mendengarkan itu dan hanya tersenyum kecut. Jika setiap kata-kata seperti itu ditanggapi, hanya akan membuat diri sendiri lelah. Budi juga tidak bereaksi. Ia tetap diam. Tetapi saya perhatikan tatapannya berubah. Dulu ia diam karena sabar, sekarang ia diam karena sudah tidak menganggap kata-kata itu layak didengar. Dalam perjalanan pulang, ia hanya bertanya satu hal pada saya, "Kamu tidak lelah dengan semua ini?" Saya menggelengkan kepala. Ia tersenyum lembut. "Kalau begitu tidak apa-apa. Apa yang mereka pamerkan itu urusan mereka, urusan kita adalah hidup dengan baik, tetapi jauh di dalam hati, saya merasakan firasat yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena saya iri dengan kekayaan mereka, hanya saja saya merasa cara Doni dan Eko mendapatkan uang terlalu cepat, terlalu mudah, dan terlalu gembar-gembor. Saya pikir, bahkan dalam bisnis jujur yang paling sukses pun, ada pasang surut, ada perhitungan dan kewajaran. Sementara mereka seolah-olah mencoba menciptakan cangkang yang berkilauan untuk menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Suatu kali di acara tahlilan di rumah mertua, saya pergi ke dapur untuk mengambil garam. Dapur di rumah Ibu Ratih berada agak jauh dari ruang makan, dekat dengan pintu belakang. Saat melewati jendela, saya tidak sengaja mendengar percakapan Doni dan Eko yang sedang keluar untuk merokok. Suara Doni lebih pelan dari biasanya, tanpa nada bualan yang khas. "Belakangan ini pemeriksaan soal kayu makin ketat. Kita harus lebih hati-hati. Kemarin ada satu rombongan yang kirimannya ditahan." Eko menjawab cepat, "Aku tahu, tapi barang sudah terlanjur diambil. Kalau tidak segera dilepas, kita bisa kena masalah." Orang-orang itu juga sudah mendesak. Saya membeku, dengan wadah garam di tangan. Kata-kata pemeriksaan dan barang melekat di kepala saya. Saya tidak terlalu paham urusan mereka, tetapi cara mereka berbicara tidak seperti pebisnis biasa. Ada sesuatu yang rahasia. Ada ketakutan dan keberanian nekat seseorang yang berjalan di atas es yang sangat tipis. Saya kembali ke meja makan. Jantung saya masih berdebar. "Budi,
Melihat keadaan saya, bertanya pelan, "Kamu kenapa?" Saya hanya menggeleng dan berbisik, "Nanti aku ceritakan." Malam itu, ketika kami kembali ke kamar kontrakan, saya menceritakan semua yang saya dengar. Budi duduk terdiam lama sekali. Ia tidak terlihat kaget, hanya perlahan berkata, "Aku juga pernah dengar desas-desus dari beberapa orang, tapi selama belum ada bukti, jangan dibicarakan." Saya bertanya, "Kamu pikir mereka benar-benar terlibat dalam sesuatu yang tidak beres?" Budi menatap keluar jendela, suaranya menjadi lebih dalam. "Aku tidak bisa menuduh, tapi semua yang dirahasiakan cepat atau lambat akan terungkap. Masalahnya, ketika itu terungkap, akan menyeret banyak orang." Kata-kata itu saya ingat. Saat itu saya pikir Budi berkata begitu karena kehati-hatiannya. Tapi nanti, ketika semua terjadi, saya sadar bahwa ia sudah melihat bahaya itu jauh sebelumnya, hanya saja ia tidak ingin ikut campur dalam lingkaran masalah yang belum menyentuhnya. Tidak lama setelah itu, seorang tetangga lama Ibu Ratih bertemu saya di pasar. Ia menarik saya ke samping dan berkata pelan, "Ani, jangan bilang siapa-siapa ya. Suami-suami iparmu itu bisnisnya tidak bersih. Belakangan ini banyak gosip. Kalau ada orang kaya mendadak, harus hati-hati. Uang yang datangnya gampang jarang membawa ketenangan." Hati saya mencelos. Saya mencoba bertanya lebih jauh, tetapi ia hanya mengibaskan tangan. "Sudah, jangan sebut-sebut nama saya. Urusan mereka lebih baik jangan ikut campur, bisa bahaya." Sejak saat itu, saya menjadi lebih waspada. Keluarga ipar-ipar saya masih mencoba memamerkan kekayaan, tetapi tidak lagi segempar dulu. Foto-foto dari restoran mewah berkurang. Mereka tidak lagi berbicara tentang mobil baru. Suatu kali Ibu Ratih menelepon dan pamer bahwa Siska membeli gelang emas baru. Tapi ketika saya tidak sengaja menanyakannya pada Siska, ia langsung mengalihkan pembicaraan. Dengan Rina pun sama. Dulu ia terus-menerus bercerita tentang perjalanan bisnis suaminya. Sekarang, begitu ada yang bertanya tentang pekerjaan Eko, ia cemberut. "Kenapa sih ikut campur urusan laki-laki?" Secara lahiriah, mereka masih berusaha menjaga citra sebagai orang sukses dan berkecukupan, tetapi saya mulai melihat retakan-retakan kecil di cangkang itu, tatapan yang menghindar, panggilan telepon yang terburu-buru di luar rumah. Suatu kali Doni sedang tertawa dan bercanda, tetapi begitu melihat nomor tak dikenal di ponselnya, wajahnya langsung berubah. Itu adalah hal-hal kecil, tetapi jika disatukan, menimbulkan kegelisahan yang semakin besar di hati saya. Saya tidak lagi membahasnya dengan Budi, karena saya tahu ia mengerti segalanya. Kami hanya diam-diam berusaha menjaga jarak, menjalani hidup kami setenang mungkin. Saat itu saya belum tahu bahwa tanda-tanda kecil ini akan berujung pada bencana besar. Saya hanya merasakan satu hal dengan jelas, kekayaan yang mereka banggakan di depan kami tidak pernah benar-benar kokoh. Retakan-retakan dalam kemapanan mereka awalnya hanya membuat saya cemas, tetapi saya dan suami tidak berhak mencampuri kehidupan orang lain. Budi benar, selama tidak ada bukti, jangan membuat kesimpulan. Jadi, kami memilih untuk hidup tenang, berusaha untuk tidak terlalu banyak mendengar, tidak terlalu banyak melihat, dan tidak membiarkan pameran serta cemoohan mereka melukai kami. Siapa sangka, justru pada saat itulah, dalam kehidupan kami sendiri, sebuah titik balik besar akan dimulai. Setelah bertahun-tahun bekerja dalam diam dan tekun, Budi akhirnya diperhatikan di perusahaannya. Ia bukan tipe orang yang pandai menjilat atasan atau menonjolkan diri. Ia hanya melakukan pekerjaannya dengan andal, teliti, dan jika sudah memegang sesuatu, ia akan menyelesaikannya sampai tuntas. Pernah ada masa ketika peralatan klien terus-menerus rusak, dan seluruh tim teknisi sudah hampir menyerah karena tidak bisa menemukan penyebabnya. Hanya dia yang duduk sampai larut malam, memeriksa gambar teknis dan parameter. Keesokan harinya, ia menemukan bahwa masalahnya ada pada satu detail kecil yang tidak diperhatikan siapapun. Sejak saat itu, manajemen mulai memandangnya dengan cara berbeda. Kemudian, pada sebuah proyek besar perusahaan, timbul masalah serius tepat sebelum serah terima. Jika tidak diselesaikan tepat waktu, perusahaan terancam denda besar. Budi mengajukan diri untuk tinggal di pabrik selama 3 hari berturut-turut, hanya makan mie instan dan tidur di kursi plastik. Saya meneleponnya, dan suaranya yang serak membuat hati saya sesak. Saya memintanya pulang untuk beristirahat, mengatakan bahwa tidak ada uang yang sebanding dengan kesehatan. Ia hanya tertawa lelah di telepon. "Sebentar lagi, Ani. Karena pekerjaan ini sudah jatuh ke tanganku, aku harus menyelesaikannya dengan baik." 3 hari kemudian, proyek itu terselamatkan. Perusahaan tidak hanya terhindar dari denda besar, tetapi juga berhasil mendapatkan kontrak jangka panjang dengan mitra tersebut. Budi tidak banyak bercerita, hanya sambil lalu menyebutkan bahwa semua sudah beres. Tetapi saya tahu,
Di balik kata-kata semua sudah beres itu ada malam-malam tanpa tidur yang ia lalui dengan mengertakkan gigi, dan tahun-tahun yang ia habiskan untuk belajar dalam diam, agar suatu hari mampu memikul tanggung jawab sebesar itu. Sebulan kemudian, ia menerima surat keputusan promosi. Malam itu, ia pulang lebih awal dari biasanya, tanpa membawa bunga atau buah, hanya sebuah amplop kertas putih di tangannya, terlipat rapi. Ia meletakkannya di meja makan, menatap saya yang sedang membersihkan sayuran, dan berkata dengan sangat pelan, "Ani, aku diangkat menjadi kepala departemen." Saya tertegun selama beberapa detik, mengira salah dengar. Baru ketika ia menyodorkan surat itu, mata saya berkaca-kaca karena air mata. Gaji barunya adalah 30 juta rupiah per bulan. Bagi sebagian orang, mungkin itu bukan uang yang sangat besar, tetapi bagi kami, itu adalah jumlah yang di tahun-tahun sebelumnya bahkan tidak berani kami impikan. Saya memegang lembaran kertas itu, dan setiap huruf di atasnya seolah bersinar. Semua bulan-bulan kesulitan, semua saat-saat ketika kami ragu untuk membeli sesuatu, semua makan malam ketika kami harus menghitung setiap rupiah. Semua itu seolah terangkat dari pundak saya. Budi menatap saya, tersenyum canggung, dan menggaruk tengkuknya. "Akhirnya aku bisa membebaskanmu dari kesulitan." Satu kalimat itu saja sudah membuat saya menangis sejadi-jadinya. Saya menangis bukan karena uangnya, tetapi karena saya melihat usahanya akhirnya dihargai. Saya memeluknya, tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. "Aku tidak pernah menganggap hidup bersamamu itu sulit. Aku hanya kasihan kamu harus menahan begitu banyak hal yang tidak pantas kamu dapatkan." Sejak hari itu, hidup kami menjadi lebih ringan. Saya terus menjalankan bisnis kecil saya dari rumah. Awalnya saya menjual berbagai pernak-pernik rumah tangga dan perlengkapan bayi kepada kenalan di sekitar kompleks perumahan kami. Kemudian, dari mulut ke mulut, pesanan semakin banyak. Saya tidak menjadi kaya mendadak, tetapi setiap bulan saya memiliki penghasilan yang stabil. Yang paling membahagiakan adalah saya tidak perlu lagi meminta uang kepada siapapun dan hidup dalam ketakutan akan pengeluaran tak terduga. Kami memutuskan untuk merenovasi rumah kecil kami. Bukan untuk pamer kepada siapapun, tetapi hanya agar setelah bertahun-tahun berhemat, kami bisa hidup dalam kondisi yang layak, bersih, dan nyaman. Kami mengganti keramik dapur yang retak, memesan lemari baru, membeli mesin cuci agar saya lebih mudah. Kami mengganti sofa lama yang kainnya sudah usang dengan yang baru, berwarna gelap yang nyaman. Budi sendiri membuat rak buku di ruang kerja, mengatakan bahwa sekarang ia akan bersiap untuk mendapatkan sertifikasi profesional baru. Meskipun pendapatan meningkat, Budi tetap sederhana seperti dulu. Ia terus mengendarai kijang tuanya yang telah menemaninya bertahun-tahun, membawa bekal makan siang yang saya siapkan, dan mengenakan kemeja-kemeja biasa. Suatu kali saya menyarankannya untuk ganti mobil. Ia tersenyum. "Ini kan masih bisa jalan, kenapa harus ganti? Hidup kita menjadi lebih baik bukan berarti kita harus menghabiskan uang untuk pamer." Mendengar itu, saya semakin mencintai dan menghormatinya. Seseorang yang pernah diremehkan karena kemiskinannya, setelah mendapatkan uang, tidak menggunakannya untuk membuktikan keunggulannya. Kabar tentang promosi Budi entah bagaimana sampai ke keluarganya dengan sangat cepat. Pertama, Ibu Ratih yang menelepon. Suaranya luar biasa manis. "Ani, bagaimana kabar kalian, Nak? Ibu dengar Budi sangat dihargai di tempat kerja ya?" Saya terdiam, karena sejak kami pindah, ia sangat jarang menelepon sendiri hanya untuk menanyakan kabar. Biasanya panggilannya terkait dengan pengingat acara tahlilan atau sindiran karena kami jarang datang. Saya menjawab dengan hati-hati. "Iya, Bu, perusahaan hanya memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya." Ia tertawa di telepon. "Ah, jangan merendah begitu, Ibu tahu semuanya. Budi kita akhirnya sukses." Ibu senang sekali. Kata kita terdengar aneh di telinga saya. Dulu, ketika ia miskin, ia berkata, "Budimu itu, jaga baik-baik." Sekarang, ketika ia sukses, ia tiba-tiba menjadi kebanggaan seluruh keluarga. Setelah panggilan itu, Ibu Ratih menjadi lebih sering menelepon. Kadang bertanya apa yang saya makan, kadang bilang rindu pada putranya, kadang memberi nasihat-nasihat yang sangat perhatian. Suatu kali ia bahkan berkata, "Ani, kamu merawat Budi dengan baik. Berkat istrinya, dia bisa jadi orang." Itu terdengar seperti pujian, tetapi di dalam hati saya tetap ada rasa gelisah. Bagaimana mungkin seseorang yang berkali-kali meremehkan putranya sendiri bisa mengubah sikapnya begitu cepat? Budi juga menyadarinya. Suatu malam, setelah selesai berbicara dengan ibunya, ia meletakkan ponsel dan berkata, "Ibu belakangan ini aneh sekali." Saya bertanya, "Kamu juga berpikir begitu?" Ia mengangguk. "Dulu berbulan-bulan tidak menelepon, sekarang setiap minggu. Ini bukan sekadar karena rindu.
Saya terdiam, tidak ingin berpikir buruk tentangnya. Tetapi intuisi saya mengatakan bahwa di balik keramahan yang tiba-tiba ini ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, dalam salah satu panggilannya, Ibu Ratih mengucapkan sebuah kalimat yang sangat saya ingat. Sekarang, karena urusan kalian sudah membaik, kalian harus ingat dan membantu keluarga. Uang itu bukan yang utama adalah ikatan keluarga. Dalam keluarga, suka dan duka harus dibagi bersama. Saya mendengarkan dan hanya menjawab, iya. Tetapi tangan yang memegang telepon terasa dingin. Saat itu saya belum tahu duka siapa yang ia maksud. Saya hanya samar-samar merasa bahwa di balik kata-kata manis itu, ke arah rumah kecil kami yang baru saja menemukan kedamaian, sudah bertiup angin yang aneh. Angin aneh itu tidak langsung datang sebagai badai, melainkan dimulai dengan helaan napas berat ibu mertua saya di telepon. Awalnya ia hanya menelepon untuk mengobrol, tetapi lama-kelamaan pembicaraan selalu mengarah pada Siska dan Rina. Ia bercerita bahwa kedua ipar saya melahirkan hampir bersamaan, dengan selisih kurang dari sebulan. Kehadiran cucu seharusnya menjadi kebahagiaan, tetapi suara Ibu Ratih setiap kali membicarakannya menjadi seberat batu. Rina juga tidak lebih baik. Kasihan anak-anak perempuanku. Nasib mereka malang. Sambil berkata begitu, ia akan menghela napas dalam-dalam, agar saya bisa merasakan semua kecemasannya. Saya juga seorang wanita, dan mendengar tentang persalinan, masa nifas, dan bayi yang rewel, saya tidak bisa tidak bersimpati. Meskipun ipar-ipar saya sering menyakiti saya pikir anak-anak tidak bersalah, dan ibu-ibu muda pantas mendapatkan perhatian. Tetapi pada saat yang sama, saya mulai menyadari bahwa bisnis Doni dan Eko sedang menurun. Dulu, di setiap acara keluarga, mereka muncul dengan aura pemenang. Telepon berdering tanpa henti, pembicaraan selalu tentang ratusan ribu dan jutaan. Sekarang semuanya berbeda. Doni menjadi jarang datang ke rumah mertua, dan jika datang pun, ia duduk diam di sudut dengan wajah tegang. Eko tampak kurus, wajahnya tidak terawat. Terkadang, ia keluar lama untuk berbicara di telepon dan kembali dengan wajah muram. Ipar-ipar saya juga berhenti pamer. Siska tidak lagi mengunggah foto-foto dari restoran. Rina tidak lagi bercerita tentang hadiah dari suaminya. Barang-barang mahal yang dulu mereka banggakan menjadi jarang terlihat. Suatu kali saya bertanya dengan hati-hati, bagaimana pekerjaan suami-suami kalian? Baik-baik saja, jawab Siska ketus. Memangnya kenapa? Dalam bisnis laki-laki, ada pasang surut. Itu biasa. Rina, sambil memeluk bayinya, membuang muka dan bergumam, toh kamu tidak akan bisa membantu. Kenapa bertanya? Saya tidak membantah, tetapi perasaan saya semakin tidak enak. Kemudian, gosip mulai beredar. Seorang kenalan saya yang bekerja di dekat pasar grosir bercerita bahwa belakangan ini di beberapa pangkalan kayu ada pemeriksaan serius. Beberapa kelompok kecil sudah ditangkap, barang disita, dan banyak yang terkait dengan itu sekarang panik. Ia menceritakannya sebagai berita biasa, tetapi saya, mendengarnya, langsung teringat percakapan Doni dan Eko di halaman belakang. Pemeriksaan soal kayu makin ketat. Saya menceritakannya kepada Budi. Ia duduk terdiam lama, lalu hanya menyarankan, jangan sebut-sebut ini di depan ibu atau adik-adik. Kalau kita tidak ada hubungannya, lebih baik jaga jarak. Saya mengerti. Ada masalah-masalah tertentu yang jika tidak hati-hati, kita bisa terseret masuk, meskipun hanya sebagai orang luar. Terutama ketika pihak lain berada dalam posisi putus asa dan mulai memandang kita sebagai pelampung penyelamat. Dan memang benar, sejak saat itu Ibu Ratih semakin sering menelepon saya, kadang 2-3 kali sehari. Kadang mengeluh bahwa tidak ada yang merawat Siska, kadang mengatakan bahwa ASI Rina tidak keluar dan ia menangis setiap malam bersama bayinya. Ia tidak meminta uang secara langsung, tidak mengatakan apa yang ia inginkan. Ia hanya sedikit demi sedikit meneteskan racun ke dalam pikiran saya. Mereka kasihan sekali Ani. Ibu-ibu muda setelah melahirkan, ditambah dengan masalah keluarga seperti ini, siapa yang tahan? Ibu sudah tua, tidak bisa bolak-balik ke sana kemari. Saya mendengarkan dan benar-benar khawatir. Tapi saya pikir, paling-paling yang akan ia minta adalah membelikan sesuatu untuk cucu-cucunya atau membantu sekali-sekali. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa ia punya rencana yang jauh lebih berani. Pagi itu, saat saya sedang mengemas barang untuk pelanggan, telepon berdering, di layar tertera nama ibu mertua. Begitu saya menjawab, saya mendengar suaranya. Ani, hari ini ibu mau datang ke rumah kalian, menginap beberapa hari. Saya tertegun. Hari ini? Kenapa tidak bilang sebelumnya, Bu? Saya bisa siap-siap. Ia tertawa ringan. Apa yang mau disiapkan? Ibu hanya mau menengok kalian, melihat hasil renovasi rumah. Sekalian kangen sama Budi.
Mendengar itu, meskipun kaget, saya tidak bisa menolak. Saya hanya berkata, "Baik, Bu. Kalau sudah mau sampai, telepon ya, nanti saya siapkan sesuatu." Saya pikir ia akan datang sendiri dengan tas kecil. Tetapi sekitar jam 4 sore, bel pintu kami berbunyi dengan keras. Saya membuka pintu dan terperangah. Di depan saya tidak hanya berdiri Ibu Ratih, tetapi juga Siska dan Rina, masing-masing dengan bayi yang baru lahir di pelukan. Dan di belakang mereka, tumpukan barang menggunung, koper, tas berisi popok, kaleng susu, bak mandi, tempat tidur lipat, bantal, selimut, dan sebuah karung besar berisi pakaian bayi. Belum sempat saya berkata apa-apa, Ibu Ratih sudah masuk dengan tegas. "Kenapa bengong? Bantu angkat barang." Anak-anak lelah habis perjalanan. Siska, sambil memeluk bayinya, menyelinap melewati saya, meringis. "Mbak Ani, aku mau istirahat. Jahitan bekas sesar masih sakit." Rina mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, mengucapkan sebuah kalimat yang membuat saya merinding. "Wah, rumah kalian memang luas ya. Kamar mana saja boleh untuk kami dan bayi." Saya mencoba tetap tenang dan bertanya, "Bu, kalian datang untuk waktu yang lama?" Ibu Ratih, sambil melepas kerudungnya, berbalik dengan tajam. Tatapannya jauh lebih tajam daripada suaranya di telepon tadi pagi. "Sampai mereka pulih. Ibu-ibu muda butuh perawatan, anak-anak butuh kebersihan. Rumah kalian kan besar, masa tidak bisa menampung ibu dan adik-adik sendiri?" Napas saya tercekat. "Ya, besar. Tetapi ini rumah saya dan suami. Bukan berarti siapa saja bisa datang dan tinggal sesuka hati. Tetapi di hadapan saya ada 2 bayi mungil yang menangis dan 2 wanita yang kelelahan setelah melahirkan. Seberapapun saya ingin tegas, kata keluarga tersangkut di tenggorokan. Saya hanya bisa berkata, saya akan telepon Mas Budi. Kita harus bicarakan ini berdua." Wajah Ibu Ratih langsung muram. "Kenapa sekarang semua harus tanya suami? Aku ini ibunya. Mereka adik-adik kandungnya, dan ini keponakan-keponakannya. Kamu mau menyuruh kami berdiri di depan pintu menunggu Budi mengizinkan kami masuk?" Saat itu, Siska, sambil memeluk bayinya, menangis. Entah karena lelah atau karena kebiasaan menekan dengan rasa iba. "Bu, mungkin kita pulang saja? Kalau kita tidak diterima di sini, untuk apa tinggal?" Kalimat itu seketika membuat saya menjadi penjahat di rumah saya sendiri. Saya buru-buru berkata, "Jangan bilang begitu, saya hanya ingin memberitahu Mas Budi. Saya menelepon suami saya, tetapi teleponnya sibuk." Saya coba lagi, sibuk lagi. Mungkin ia sedang rapat. Ia memang ada jadwal rapat dengan pimpinan di sore hari. Sementara saya berdiri dengan ponsel di tangan, ibu mertua sudah memerintahkan Siska dan Rina untuk membawa barang-barang ke kamar tidur kedua. Sambil lalu ia berkata, "Ini kan keponakan-keponakanmu. Kamu tidak akan tega mengusir mereka ke jalanan. Boleh saja bersikap dingin pada siapapun, tapi jangan pada darah daging sendiri. Nanti kalau kamu punya anak sendiri, kamu akan mengerti bagaimana rasanya menggendong bayi mungil dan tidak punya tempat berteduh." Saya berdiri di tengah rumah, mendengarkan kata-katanya, dan pikiran saya kacau. Ia tidak berteriak, tidak marah, tetapi setiap kalimatnya menekan saya dengan 2 kata, kewajiban keluarga. Kurang dari 1 jam, rumah saya yang nyaman dan bersih berubah menjadi lautan kekacauan. Tangisan bayi, keluhan Siska tentang rasa sakit, perintah Rina untuk membawakan air hangat, instruksi ibu mertua untuk memasak bubur, membuat susu, merapikan tempat tidur. Saya berlari dari dapur ke ruang tamu, dari ruang tamu ke kamar tidur. Punggung saya basah oleh keringat, dan di kepala saya hanya berputar satu pertanyaan, apakah ini benar-benar rasa simpati, atau sebuah rencana yang telah disusun dengan matang? Ketika hari mulai gelap, saya mendengar kunci diputar di lubang pintu. Budi pulang. Dan beberapa detik kemudian, ia membeku di ambang pintu, melihat pemandangan yang sama dengan yang saya alami sepanjang hari. Saat itulah saya sadar bahwa rasa sakit tidak bisa disembunyikan di balik kata-kata ikatan keluarga. Budi berdiri di tengah ruang tamu. Pandangannya beralih dari satu orang ke orang lain. Saya melihat keterkejutan di matanya perlahan berubah menjadi ekspresi dingin dan asing. Ini bukan lagi pria yang sama yang dulu diam-diam menunduk di meja makan ibunya bertahun-tahun yang lalu. Di hadapannya ada ibu kandungnya, 2 adik kandungnya, 2 keponakan mungilnya, tetapi juga ada pemandangan rumah yang telah direbut, dan istri yang dijadikan pembantu. Dan semua itu ditutupi dengan topeng kepedulian keluarga agar ia terpaksa setuju. Ibu Ratih, melihat Budi mengucapkan semua keluar dari sini, langsung memeluk salah satu bayi, dan air mata mengalir dari matanya. Entah itu air mata sungguhan atau adegan yang sudah disiapkan, tetapi ia menangis terseduh-seduh. "Budi, kamu tega mengusir keponakanmu sendiri ke jalan?
Dia baru beberapa hari, masih merah. Kamu kan pamannya, di mana hati nuranimu? Suaranya menggema di seluruh ruang tamu. Siapapun yang tidak tahu situasinya pasti akan mengira Budi adalah anak durhaka yang kejam bahkan pada bayi baru lahir. Siska langsung menimpali, merapat ke ibunya agar terlihat lebih menyedihkan. Ia menatap Budi dengan penuh celaan dan kepahitan. Sekarang gajimu 30 juta, kamu jadi merendahkan kami yang miskin. Dulu waktu kamu susah, keluarga tetap menganggapmu saudara. Sekarang giliran kami yang kesulitan, kamu berpaling. Rina membanting sebungkus popok ke lantai dengan keras. Suaranya penuh racun. Rumah kalian kan besar, apa kami akan mengganggu kalau hanya menempati satu kamar? Atau kalian takut kami mengotori renovasi baru kalian? Saya mendengarkan itu dan tenggorokan saya terasa sesak. Baru beberapa jam yang lalu mereka menyerbu rumah kami, mengambil alih kamar sesuka hati, menyebar barang-barang, dan sekarang, dengan beberapa tetes air mata dan kalimat yang menekan rasa iba, mereka memposisikan kami sebagai pihak yang bersalah. Budi masih belum berteriak. Ia berdiri sejenak, lalu perlahan melepas jam tangannya dan meletakkannya di meja, seolah takut melakukan sesuatu di luar kendali dalam amarahnya. Ia tidak menjawab mereka, melainkan berjalan memeriksa kamar-kamar. Saya diam-diam mengikutinya. Kamar tidur kedua, tempat saya menyimpan stok barang dagangan dan beberapa barang lainnya, kini berbau susu, minyak telon, dan popok. Kotak-kotak barang saya didorong ke sudut, beberapa penyok, beberapa pesanan yang sudah dibayar pelanggan dijadikan tatakan botol susu. Di atas tempat tidur, pakaian Siska dan Rina bercampur aduk dengan bedong dan popok. Di dekat kaki lemari kayu, ada baskom berisi air, cipratannya membasahi lantai. Budi menatap semua itu lama, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia masuk ke ruang kerja kami yang kecil. Begitu pintu terbuka, saya melihat wajahnya menggelap, meja kerjanya dipenuhi popok kain yang sedang dijemur. Kursi komputernya ditarik ke tengah ruangan, dan di atasnya ada tas berisi perlengkapan ibu melahirkan. Map-map berisi dokumen teknis yang biasa ia susun rapi di rak, kini bergeser. Beberapa lembar kertas basah di sudutnya. Saya tahu dokumen-dokumen itu sedang ia siapkan untuk rapat minggu depan, tetapi tidak ada yang bertanya padanya. Kemudian, ia membuka lemari dokumen di samping meja. Begitu laci ditarik, ia tertegun. Di dalamnya, map-map berisi dokumen kami telah diobrak-abrik. Polis asuransi, sertifikat rumah, BPKB mobil, laporan rekening bank yang biasa saya susun rapi, kini berantakan seolah ada yang menggeledahnya. Satu amplop terbuka. Saya melihat mata Budi menjadi dingin. Ia berbalik ke arah saya dan bertanya sangat pelan, siapa yang masuk ke sini? Belum sempat saya menjawab. Ibu Ratih muncul di ambang pintu dan langsung berkata, memangnya kenapa? Ibu tadi cari kain bedong untuk cucu, lihat lemari terbuka, jadi ibu lihat apa ada kantong plastik. Kita kan satu keluarga, dokumen tidak akan lari kemana-mana. Budi menatapnya. Di matanya tidak ada lagi kelembutan sedikit pun. Ibu mencari kain bedong di lemari dokumen saya? Ibu Ratih sejenak gugup, tetapi langsung meninggikan suaranya. Kamu pikir ibu maling? Aku yang melahirkanmu, membesarkanmu. Sekarang membuka lemari di rumahmu saja tidak boleh? Saya melihat situasi semakin memanas, dan memutuskan untuk menceritakan semua yang terjadi sejak kedatangan mereka. Saya berbicara perlahan, tidak menambah atau mengurangi. Tentang bagaimana ibu mertua memerintahkan saya membersihkan kamar, bagaimana Siska menuntut dibuatkan bubur, dan Rina meminta air hangat. Tentang bagaimana saya menelepon Budi tetapi tidak tersambung dan karena itu tidak bisa mengambil keputusan. Saya juga menceritakan bagaimana ibu mertua berkata bahwa jika saya tidak mengizinkan mereka masuk, berarti saya tidak sayang keponakan dan mengusir ibu-ibu yang baru melahirkan. Semakin banyak saya berbicara, semakin sesak tenggorokan saya. Bukan karena sakit hati untuk diri sendiri, tetapi karena saya tahu Budi mendengar setiap kata. Ibu Ratih langsung menunjuk saya. Dia kan menantu, harusnya pengertian. Masa ibu-ibu yang baru melahirkan harus melakukan semuanya sendiri? Aku hanya minta dia masak bubur dan merapikan tempat tidur, dia sudah mengadu pada suaminya. Kalau istri di rumah perhitungan begitu, bagaimana mau hidup bersamanya? Siska mengangguk. Nah, lihat kan mas. Kami belum bilang apa-apa, dia sudah mengeluh seolah-olah disiksa di sini. Rina tersenyum sinis, menikah dengan pria bergaji besar, sudah merasa jadi nyonya besar. Budi berbalik dan menatap mereka. Ia tidak meninggikan suara, tetapi setiap katanya berat seperti batu. Istri saya bukan pembantu. Ruangan sejenak hening. Saya berdiri di belakangnya, dan hidung saya terasa perih. Satu kalimat itu saja, semua sakit hati yang menumpuk sejak siang seolah menemukan jalan keluar.
Saya tidak butuh ia bertengkar demi saya, tetapi saya butuh ia mengerti bahwa saya tidak pantas diperlakukan seperti ini di rumah saya sendiri. Ibu Ratih murka. Ia memberikan bayi di pelukannya kepada Siska dan melompat ke arah Budi. Suaranya bergetar karena marah. Kamu berani membela istrimu di depan ibumu? Baru punya sedikit uang sudah lupa siapa yang melahirkanmu. Aku tidak tidur semalaman saat membesarkanmu. Aku sendiri tidak makan agar kamu bisa sekolah. Dan sekarang aku minta kamu membantu adik-adikmu, kamu malah membela istrimu dan mengusir ibumu. Budi menatap ibunya lama. Di matanya saya melihat rasa sakit, tetapi juga keteguhan. Ia berkata, aku tidak membela istri di depan ibu. Aku membela kebenaran. Siapapun yang salah, tidak akan aku bela. Mendengar kata-kata itu, ruangan menjadi sunyi senyap. Ibu Ratih membuka mulut, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Siska dan Rina juga tertegun. Mungkin mereka tidak pernah melihat Budi berbicara kepada ibunya dengan nada seperti itu. Ia melanjutkan, dengan nada yang sama tenang tetapi tegas. Jika kalian benar-benar butuh bantuan, kalian akan menelepon sebelumnya, menjelaskan situasi, agar saya dan istri bisa berdiskusi. Tidak ada yang berhak menyerbu rumah orang lain, mengambil alih kamar, mengobrak-abrik barang, dan menggunakan anak-anak untuk memaksa orang lain diam. Saya sayang keponakan saya, tapi saya tidak menerima cara kalian. Sambil berkata begitu, ia berbalik ke arah saya dan menambahkan dengan lembut, Ani, masuk ke kamar, amankan semua dokumen penting, biar aku yang urus. Saat itu saya sadar, sesuatu telah berubah selamanya. Pria yang dulu menundukkan kepala di hadapan penghinaan, hari ini berdiri tegak di rumahnya sendiri. Bukan untuk membuktikan keunggulannya, bukan untuk tidak menghormati ibunya, tetapi untuk melindungi batas-batas terakhir dari keluarga kecil yang telah kami bangun dengan susah payah. Tetapi melindungi batas bukan berarti semuanya langsung selesai. Sebaliknya, justru ketegasan Budi membuat Ibu Ratih mengubah taktiknya begitu cepat hingga membuat saya merinding. Ia berhenti berteriak dan marah, sebaliknya ia duduk di sofa, memeluk cucunya dengan mata memerah dan ekspresi seorang ibu yang dikhianati oleh anak kandungnya. Ia mengambil ponsel dan mulai menelepon kerabat. Begitu panggilan pertama tersambung, ia sengaja mengaktifkan loudspeaker. Suaranya bergetar, Mbak, aku sedang sedih sekali. Anakku sudah kaya, sekarang nurut sama istrinya, mengusir ibu tua dan dua adiknya yang baru melahirkan dari rumah. Cucuku di pangkuan ini masih kecil sekali, tapi dia tidak kasihan. Suaranya bergetar. Setiap kata diucapkan untuk membangkitkan simpati. Jika saya tidak menyaksikan semuanya dari awal, saya sendiri mungkin akan percaya padanya. Di seberang telepon, suara kerabat langsung heboh. Bagaimana bisa? Budi kan anaknya pendiam. Ibu Ratih melirik Budi sekilas dan menangis lebih keras. Pendiam apanya, Mbak? Uang itu mengubah orang. Ibu kandung sekarang lebih rendah dari orang asing baginya. Siska langsung menimpali, menyeka air mata dengan tisu, sementara Rina, sambil menggendong bayinya, mendekat ke telepon agar tangisan bayi terdengar di pengeras suara. Adegan ini dimainkan begitu terkoordinasi sehingga saya sadar, mereka datang bukan hanya untuk tinggal. Mereka punya rencana cadangan tentang bagaimana memposisikan kami sebagai pihak yang bersalah. Tidak sampai 10 menit, ponsel Budi mulai berdering tanpa henti. Yang menelepon adalah tante, paman, kerabat jauh dari pihak ayahnya yang bertahun-tahun tidak pernah peduli dengan kehidupan kami. Budi menjawab panggilan pertama. Di telepon terdengar suara tantenya yang ketus. Budi, apapun yang kamu lakukan, ingat kewajibanmu sebagai anak. Ibumu sudah tua, adik-adikmu baru melahirkan. Kalau kamu mengusir mereka, apa kata orang? Budi duduk di kursi di seberang ibunya, tetap tenang luar biasa. Ia menjawab, Tante, kalau Tante begitu kasihan pada ibu dan adik-adik, saya pesankan taksi sekarang dan saya antar mereka ke rumah Tante. Tolong rawat mereka beberapa bulan. Saya akan sangat berterima kasih. Di seberang telepon, hening sejenak, lalu suara tantenya menjadi lebih pelan. Oh, rumah Tante sempit, lagi pula harus menjaga cucu. Budi menjawab, kalau begitu, jangan menasihati orang lain untuk melakukan apa yang Tante sendiri tidak mau lakukan. Sambil berkata begitu, ia menutup telepon. Panggilan kedua dari pamannya. Ia langsung berbicara tentang bagaimana di saat sulit kerabat harus saling membantu. Jawaban Budi sama. Paman, berikan alamat. Saya akan panggil mobil dan antar mereka ke rumah paman. Rumah paman lebih besar dari rumah kami, dan orangnya banyak. Pasti bisa merawat lebih baik. Di seberang telepon kembali hening. Saya berdiri di sebelahnya dan mendengarkan, merasa senang sekaligus sedih. Ternyata semua orang bisa mengajarkan moral dari jauh, tetapi begitu moral itu menyangkut rumah mereka sendiri, orang-orang langsung mundur.
Ibu Ratih, melihat panggilan telepon tidak mempan pada Budi, menjadi muram. Ia membanting ponselnya ke meja dan berkata sinis, "Hebat. Sekarang kamu juga memprovokasi kerabat untuk melawan ibumu." Budi menatapnya tanpa berteriak, "Aku tidak memprovokasi. Aku hanya ingin semua orang mengerti." Bersimpati dengan kata-kata itu mudah, tapi memikul tanggung jawab itu sulit. Sementara semua perhatian tertuju pada Budi dan ibunya, saya tidak sengaja melihat Siska sedang cepat-cepat mengetik sesuatu di ponselnya. Ia duduk di samping sofa, mengira tidak ada yang melihat, tetapi layar ponselnya terpantul di permukaan kaca meja. Saya tidak bisa membaca semuanya, tetapi sempat melihat kata-kata. "Cepat datang." Mas Budi keras kepala. Hati saya mencelos. Orang yang ia kirimi pesan jelas adalah Doni. Hampir bersamaan, Rina, sambil menggendong bayinya, berjalan ke dekat jendela dan berbicara dengan suara pelan. Tetapi karena suasana di ruangan sangat senyap, saya masih bisa mendengarnya. "Bawa dokumennya," kata ibu, cepat. Dua kata, "dokumennya," membuat saya merinding. Dokumen apa? Jika mereka datang hanya untuk tinggal, untuk apa mereka butuh dokumen dan kenapa ibu mertua menyuruh membawanya? Saya menatap Budi, tetapi saat itu ia masih berbicara dengan ibunya dan tidak menyadarinya. Saya tidak langsung bicara. Terkadang intuisi wanita sulit dijelaskan, tetapi ia membuat kita waspada. Saya diam-diam masuk ke ruang kerja, mengunci laci berisi dokumen yang sudah mereka geledah, mengumpulkan semua yang paling penting, sertifikat rumah, buku tabungan, BPKB mobil, kartu-kartu bank cadangan, dan beberapa kontrak bisnis saya. Semua itu saya masukkan ke dalam berangkas dengan kunci kombinasi di kamar tidur kami. Saya mengganti kodenya, dan baru setelah itu keluar. Ketika saya kembali ke ruang tamu, Ibu Ratih sudah memainkan peran lain. Ia duduk sambil memegangi kepalanya dan mengerang. "Kepalaku sakit. Tensi naik sepertinya." Siska langsung menghampirinya. "Bu, jangan khawatir. Kalau Mas Budi tidak sayang ibu, ibu masih punya kami." Rina menimpali, "Kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu, bagaimana kalian akan hidup nanti?" Setiap kata seperti kail yang mereka coba lemparkan untuk mengait sisa-sisa simpati di dalam diri Budi. Saat itu hari sudah benar-benar gelap. Di luar, hujan semakin deras. Angin membuat kaca jendela bergetar. Dua bayi menangis bergantian. Tangisan mereka membuat suasana semakin tak tertahankan. Ibu Ratih memegang tangan Budi. Suaranya melemah. "Sudah malam. Nak, anak-anak masih kecil. Mengusir mereka sekarang itu dosa. Kita bicara besok saja. Seberapa marahnya kamu padaku, jangan bertindak sampai orang-orang mengutukmu." Saya tahu Budi ditempatkan dalam posisi sulit. Jika ia mengusir mereka malam itu, mereka akan punya alasan untuk menyebutnya kejam. Jika ia melunak dan mengizinkan mereka tinggal tanpa syarat, rumah ini akan perlahan-lahan direbut. Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan jelas, "Malam ini kalian boleh tinggal. Besok, kumpulkan barang-barang dan pergi." Tanpa diskusi. Ibu Ratih mengangkat kepalanya menatap Budi. Di matanya terlintas sesuatu yang aneh. Itu bukan tatapan seseorang yang diberi kelonggaran, melainkan tatapan seseorang yang berhasil mengulur waktu untuk rencana lain. Siska dan Rina juga saling bertatapan cepat. Tatapan itu hanya berlangsung sedetik, tetapi cukup untuk meyakinkan saya bahwa kecurigaan saya tidak salah. Malam itu saya tidak langsung tidur. Dengan alasan memeriksa pesanan, saya tinggal lebih lama di ruang tamu, lalu diam-diam menyalakan kamera CCTV di rumah dalam mode rekam berkelanjutan. Biasanya kami hanya menyalakannya saat bepergian, karena saya tidak ingin ruang pribadi kami terus-menerus diawasi. Tetapi malam itu, saya sadar bahwa rumah kami sudah tidak lagi aman. Kemudian saya masuk ke kamar dan memeriksa berangkas sekali lagi. Budi berdiri di samping saya. Suaranya pelan. "Kamu juga merasa ada yang tidak beres?" "Iya." Saya mengangguk dan menceritakan tentang pesan Siska kepada Doni dan penyebutan dokumen oleh Rina. Ia mendengarkan, dan wajahnya menjadi muram. "Berarti mulai sekarang kita tidak boleh lengah." Malam itu, tangisan bayi di rumah akhirnya reda, tetapi di hati saya tidak ada kedamaian. Di ruang tamu, ibu mertua dan ipar-ipar saya seolah-olah menyerah untuk sementara, tetapi saya tahu ini bukan akhir, melainkan jeda sebelum badai baru yang akan lebih kuat dan lebih kurang ajar. Keesokan paginya, saat fajar baru menyingsing, rumah kami sudah tidak lagi tenang. Saya sedang sibuk di dapur, merebus air untuk susu formula, ketika di depan gerbang dua sepeda motor berhenti dengan suara rem yang melengking. Bukan satu, tapi dua. Suara decit ban di aspal, lalu langkah-langkah berat di halaman. Tanpa bel atau pemberitahuan, di pintu ruang tamu muncul Doni dan Eko dengan wajah muram.
Doni, suami Siska, yang biasanya selalu tampil necis dengan rambut tertata dan berbicara tentang bisnis dengan angkuh, hari ini tampak kusut dengan lingkaran hitam di bawah mata dan janggut yang belum dicukur. Eko, suami Rina, tidak lebih baik. Dengan jaket hitam yang dikancingkan sampai ke dagu, ia langsung mengedarkan pandangan ke seluruh rumah kami dengan tatapan menilai. Ibu Ratih, melihat menantu-menantunya, tampak lega, seolah bala bantuan telah tiba. Siska keluar sambil menggendong bayinya. Matanya merah, tetapi saat melihat suaminya, kepercayaan diri muncul di matanya. Rina juga meletakkan bayinya di stroller dan menyodorkan kursi untuk Eko, seolah-olah mereka berada di rumah sendiri. Saya berdiri di dapur, mengeringkan tangan, dan menatap Budi. Ia bangun pagi, sudah mengenakan kemeja bersih seolah akan berangkat kerja, tetapi tatapannya lebih dingin dari semalam. Yang pertama bicara adalah Doni. Anehnya, ia tidak langsung marah, melainkan mencoba tersenyum sopan. Mas Budi, mungkin kemarin semua sedang emosi, jadi bicaranya kelewatan. Dalam keluarga, di masa sulit kita harus saling bantu. Kami tidak ingin merepotkan, tapi sekarang ini benar-benar darurat. Budi duduk di kursi dan menatap lurus ke arahnya. Berapa? Pertanyaan itu begitu singkat sehingga semua orang di ruangan terdiam. Doni sepertinya tidak menyangka Budi akan langsung ke pokok permasalahan. Ia saling pandang dengan Eko. Eko tersenyum sinis dan duduk di seberang kami. Suaranya terdengar datar, seolah sedang membahas pembelian sembako. Untuk permulaan, 50 juta untuk setiap keluarga. Total 100 juta. Anggap saja kamu pinjamkan kami beberapa bulan, nanti kalau bisnis sudah lancar, kami kembalikan. Saya membeku di tempat. 100 juta. Mereka mengucapkan jumlah itu dengan begitu mudah, seolah meminta seikat kangkung, seolah kami bisa begitu saja membuka laci dan mengeluarkan uang sebanyak itu. Saya menatap Ibu Ratih, berharap ia akan menganggap permintaan ini keterlaluan. Tetapi tidak, ia langsung menyela. Gajimu kan sudah naik, 100 juta untuk kalian bukan uang yang besar. Istrimu juga punya bisnis. Masa saudara kandung sendiri dalam kesulitan tidak dibantu? Mau bantu siapa lagi? Budi tersenyum kecut. Senyum itu nyaris tak terlihat, tetapi membuat saya merinding. Ia berkata, gajiku 30 juta, bukan mesin cetak uang. Bu, siapa yang bilang kami punya uang tunai 100 juta untuk diberikan begitu saja? Siska, sambil memeluk bayinya, langsung menangis. Tangisannya bercampur dengan rengekan bayi, dan suasana di ruangan menjadi tak tertahankan. Kalau Mas tidak sayang aku, setidaknya kasihanilah keponakanmu. Dia baru lahir, butuh popok, butuh susu, semuanya butuh uang. Kamu kan pamannya, bagaimana bisa kamu tega melihat keponakanmu kekurangan? Ia berkata begitu sambil menjadikan bayinya sebagai tameng, seolah-olah bayi itu adalah bukti hidup kesalahan kami jika kami tidak memberikan uang. Rina tidak menangis. Lidahnya selalu lebih tajam dari Siska. Ia menatap Budi dan berkata sinis, waktu kamu miskin, ibu tetap membesarkanmu. Sekarang giliran kamu punya uang, kamu berpaling. Beginilah uang mengubah orang. Dulu waktu tidak punya apa-apa, diam saja. Sekarang punya jabatan dan gaji, ibu dan saudara kandung tidak dianggap. Saya tidak tahan dan ingin menjawab, tetapi Budi menghentikan saya dengan isyarat. Ia menatap Rina, lalu ibunya, dan setiap katanya terdengar sangat jelas. Iya, ibu membesarkanku, dan aku ingat itu. Tapi itu bukan berarti hari ini aku harus memberi makan keserakahan kalian. Kalimat itu seolah merobek topeng moralitas palsu dari semua yang hadir. Ibu Ratih membelalakan matanya. Siapa yang kamu sebut serakah? Ibumu sendiri? Doni langsung memukul meja dengan keras. Gelas di atasnya melompat, air tumpah. Mas Budi, ini sudah keterlaluan. Keluarga minta tolong di saat sulit, kamu malah bicara soal keserakahan. Itu tidak manusiawi. Budi berdiri. Ia lebih tinggi setengah kepala dari Doni, tetapi Doni membeku bukan karena tinggi badannya, melainkan karena tatapannya. Di mata itu tidak ada lagi rasa hormat sedikit pun. Yang tidak manusiawi adalah ketika kalian menyebutku pecundang. Yang tidak manusiawi adalah ketika seluruh keluarga menertawakanku karena aku miskin dan berpenghasilan kecil. Dan sekarang, ketika si pecundang ini gajinya 30 juta, ia tiba-tiba menjadi saudara kandung, paman, dan orang yang harus menyelamatkan seluruh keluarga kalian. Ruangan menjadi hening. Kata-kata Budi tidak keras, tetapi setiap kata menghantam titik lemah. Saya menatap Ibu Ratih dan melihat wajahnya memerah dan memucat. Mungkin ia teringat makan malam itu, kalimat-kalimat yang ia lontarkan ke wajah putranya sendiri. Tetapi alih-alih merasa malu, ia menutupi rasa malunya dengan kemarahan. Ia menunjuk Budi dengan jarinya, suaranya bergetar.
Apapun yang ibu katakan dulu, kita tetap satu keluarga. Ibu memarahimu karena ingin kamu jadi lebih baik. Sekarang adik-adikmu sedang susah, kamu malah mengungkit masa lalu. Budi langsung menjawab, ibu memarahiku agar aku jadi lebih baik, atau untuk menyanjung menantu-menantu ibu? Aku tidak pernah menuntut permintaan maaf atas masa lalu, tapi jangan gunakan kata keluarga untuk memaksaku membayar untuk orang-orang yang menganggapku lebih rendah dari orang asing. Eko, yang tadinya tenang, berubah raut wajahnya dan menggeram. Jadi, kamu tidak akan kasih uang? Budi menatapnya. Benar, tidak akan. Doni mengertakkan gigi. 1 rupiah pun tidak? Budi menjawab dengan tegas. 1 rupiah pun tidak. Sampai kalian menjelaskan untuk apa uang itu, memberikan dokumen yang transparan, dan membuktikan bahwa kalian bisa mengembalikannya. Ibu Ratih langsung menepuk tangannya. Ya Tuhan, saudara kandung sendiri, dia minta dokumen. Kamu mau menuntut mereka ke pengadilan? Saya menatapnya, dan hati saya terasa dingin. Ketika butuh uang, mereka adalah darah daging. Ketika Budi miskin, ia adalah pecundang yang memalukan keluarga. Kata keluarga di mulut mereka bukan lagi simbol cinta, melainkan tali yang mereka kalungkan di leher orang lain. Budi berbalik ke arah ibunya. Suaranya menjadi lebih pelan, tetapi lebih keras. Kalau ini memang pinjaman, semakin dekat hubungan keluarga, seharusnya semakin jelas. Kalau kalian takut pada kejelasan, berarti uang ini tidak bersih. Mendengar kata tidak bersih, Doni dan Eko cepat-cepat berubah raut wajahnya. Meskipun hanya sekilas, saya melihat itu bukan reaksi orang yang tersinggung, melainkan reaksi orang yang rahasianya tersentuh. Siska langsung menangis lebih keras untuk menutupi keheningan yang canggung. Mas, jangan menekan kami. Aku baru melahirkan, kepalaku pusing. Kalau kamu tidak membantu, apa yang akan terjadi pada suamiku? Budi menatap adiknya. Di matanya terlintas rasa sakit, tetapi bukan kelembutan. Aku bisa membelikan susu untuk keponakanku, membayar biaya dokternya jika perlu. Tapi aku tidak akan memberikan 50 juta ke tangan orang dewasa yang takut mengatakan kebenaran untuk apa uang itu. Rina tersenyum sinis. Sudah kuduga. Pada akhirnya, kamu hanya pelit. Saya melangkah maju, tidak ingin diam lagi. Kalau kami pelit, kami tidak akan membiarkan kalian menginap semalam. Tapi bantuan dan pemerasan itu dua hal yang berbeda. Rina berbalik tajam ke arah saya. Kamu tahu apa? Kamu hanya bisa menghasut suamimu. Budi langsung berkata, tidak ada yang menghasutku. Ini keputusanku sendiri. Doni melompat, kursi berdecit di lantai. Baik, ingat kata-katamu. Kalau sampai terjadi sesuatu pada kami, jangan menyesal. Budi menatapnya lama, lalu perlahan berkata, kalau kalian menjalankan bisnis yang jujur, kalian tidak akan butuh pertolongan. Dan kalau terjadi sesuatu pada kalian karena kalian memilih jalan yang salah, yang harus menyesal adalah kalian sendiri, bukan aku. Tidak ada lagi yang bicara. Pertarungan pertama berakhir bukan dengan teriakan, melainkan dengan keheningan yang berat dan mencekik. Tetapi dalam keheningan itu, saya sadar bahwa satu topeng telah robek. Mereka datang ke sini bukan untuk beristirahat setelah melahirkan. Mereka datang untuk uang, dan di balik angka 100 juta itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Setelah Budi menolak mentah-mentah permintaan 100 juta rupiah, saya pikir ibu mertua dan ipar-ipar saya akan merasa malu, mengemasi barang-barang mereka, dan pergi. Tetapi saya salah. Orang yang terbiasa mendapatkan keinginannya dengan air mata tidak akan menyerah begitu saja, bahkan jika kebohongan mereka terungkap. Gagal mengalahkan kami dalam perdebatan terbuka, mereka beralih ke metode yang lebih licik, menyeret seluruh kerabat ke dalam konflik. Yang pertama memulai adalah Ibu Ratih. Ia tidak lagi berteriak, melainkan duduk di tengah ruang tamu, membuka grup WhatsApp keluarga, dan mulai mengetik perlahan. Saya melihat dari dapur, wajahnya dingin, sama sekali tidak seperti wajah seorang ibu yang disakiti oleh putranya. Beberapa menit kemudian, ponsel Budi mulai bergetar tanpa henti. Saya mengambilnya dan melihat pesan panjang darinya di grup. Anakku, karena menuruti istrinya, mengusir ibu tua dan dua adiknya yang baru melahirkan dari rumah. Cucuku masih sangat kecil, tapi dia tidak punya belas kasihan. Aku melahirkan anak untuk menanggung derita di hari tua. Hanya satu paragraf, dan grup itu meledak. Ada yang mengirim stiker marah, ada yang bertanya apa yang terjadi, dan ada yang, tanpa mencari tahu kebenarannya, sudah mengutuk Budi karena tidak menghormati ibunya. Saya membacanya dan tangan saya gemetar karena marah. Ia tidak menyebutkan sedikit pun tentang kedatangan mereka tanpa pemberitahuan, penggeledahan dokumen kami, atau permintaan 100 juta rupiah. Ia hanya memilih bagian yang menguntungkannya. Ibu tua,
adik-adik yang baru melahirkan, cucu kecil, dan anak yang dikendalikan istri. Siska juga tidak tinggal diam. Ia meletakkan kedua bayinya berdampingan di karpet, menunggu sampai salah satunya menangis, lalu mengambil foto. Sudut pengambilannya sangat bagus. Terlihat lantai, popok berserakan, wajahnya yang lelah, tetapi tidak terlihat ruangan yang nyaman dan berperabotan lengkap. Beberapa menit kemudian, di status media sosialnya muncul tulisan, punya rumah, tapi tidak punya hati. Keponakan sendiri, masih sekecil ini, sudah dianggap beban. Rina lebih cerdik. Ia tidak menulis secara langsung, hanya menyindir, hanya setelah menjadi kaya, kau akan tahu betapa kerasnya hati manusia. Selama kau dibutuhkan, kau adalah keluarga. Ketika kau punya masalah, kau adalah orang asing. Di kolom komentar, teman-temannya mulai bertanya. Ia hanya menjawab dengan stiker menangis, memancing rasa penasaran dan iba. Saya melihat semua itu dan merasa seperti tercekik. Mereka menggunakan anak-anak sebagai tameng, nilai-nilai keluarga sebagai pisau, dan menyembunyikan kebenaran. Tak lama kemudian, telepon saya berdering. Yang pertama adalah seorang kerabat jauh dari pihak suami. Begitu saya menjawab, ia langsung menyemprot. Ani, tante bilang jujur ya, istri yang pintar itu tidak akan membuat suaminya melawan ibunya. Mertua tetaplah mertua. Adik-adik iparmu baru melahirkan, dan kamu sebagai menantu kok perhitungan sekali. Nanti jadi bahan omongan orang. Saya berdiri bersandar di meja dan mencoba berbicara dengan tenang. Tante, kalau tante begitu kasihan pada mereka, tolong berikan alamat tante. Hari ini juga saya akan pesankan taksi dan antar mereka ke sana. Tolong rawat mereka beberapa bulan. Saya dan Mas Budi akan sangat berterima kasih. Di seberang telepon, hening sejenak, lalu tante itu bergumam, oh, rumah tante sempit, lagi pula harus menjaga cucu. Tante hanya ingin kamu tahu bagaimana seharusnya bersikap. Saya menjawab dengan lembut, kalau begitu, tante juga harus mengerti. Tidak cukup hanya bersimpati dengan kata-kata. Tante itu langsung menutup telepon. Budi duduk di meja, mendengar semuanya, tetapi diam. Ia tidak marah seperti yang saya duga, melainkan hanya mengambil ponsel dan mulai mengambil screenshot semua status, komentar, dan pesan di grup keluarga. Saya bertanya pelan, kamu tidak akan menjelaskan apa-apa? Ia menggelengkan kepala. Sekarang, yang mereka tunggu adalah kita mulai berdebat. Semakin kita berdebat, semakin banyak alasan mereka untuk menyebut kita kasar. Biarkan saja mereka bicara. Saya mengerti maksudnya, tetapi hati saya terasa pahit. Meskipun tahu tuduhan itu salah, mendengarnya berulang kali tetap menyakitkan, terutama ketika yang mengarangnya adalah ibu mertua sendiri. Ibu Ratih duduk tidak jauh dari kami dan sesekali melirik. Melihat ponsel Budi terus-menerus berdering, ia tersenyum tipis. Senyum kecil itu sudah cukup untuk membuat saya merinding. Malam berlalu dalam suasana yang menekan. Siska dan Rina tetap di rumah, tetapi tidak lagi sering mengeluh sakit. Mereka sibuk membalas pesan, menelepon, menjawab komentar, kadang-kadang menunjukkan ponsel mereka kepada ibu mertua. Mereka berbisik-bisik dan melemparkan tatapan menantang ke arah kami. Hanya dalam satu hari, rumah saya telah berubah menjadi panggung di mana mereka memainkan peran sebagai korban. Malam harinya, ketika anak-anak sudah tidur, saya pergi ke ruang kerja untuk memeriksa rekaman CCTV. Awalnya saya hanya ingin melihat apakah ada yang menyentuh lemari dokumen lagi. Tetapi ketika saya memutar rekaman hingga pukul 8 malam, saya tertegun. Di layar, terlihat Ibu Ratih duduk di sofa. Di depannya berdiri Siska dengan ponsel, dan di sampingnya Rina dengan bayi di pelukan. Ibu mertua berbicara pelan, tetapi kamera tetap merekam suaranya. Menangislah yang kencang, dan katakan bahwa kakakmu mengusirmu, dan iparmu tidak memberimu makan. Biar Budi dihujat habis-habisan sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya, rambut saya berdiri. Di video itu, Siska menyeka matanya dan berlatih dengan suara bergetar. Mas Budi dan Mbak Ani tidak kasihan pada kami. Anakku baru lahir, tapi kami harus pergi ke jalanan. Setelah mengucapkan setengahnya, ia berhenti dan bertanya, Bu, begini cukup? Ibu Ratih mengerutkan kening, kurang meyakinkan. Gendong bayinya, biar dia ikut menangis. Orang kalau lihat bayi menangis, lebih kasihan. Rina, yang berdiri di samping, tersenyum sinis. Setelah video ini, kerabat pasti akan memaksa Mas Budi memberikan uang. Saya duduk di depan layar, terpaku. Jika ada yang menceritakannya, saya tidak akan percaya bahwa seorang ibu dan nenek bisa begitu perhitungan menggunakan tangisan bayi untuk memeras putranya sendiri. Tetapi gambar itu nyata. Setiap kata, setiap tatapan, begitu jelas dan mengerikan. Saya membawa tablet itu ke kamar tidur dan menunjukkannya kepada Budi. Ia duduk di tepi tempat tidur dan diam-diam menonton video itu dari awal sampai akhir.
Saya pikir ia akan melompat, menyerbu ke ruang tamu, dan membuat keributan. Tetapi tidak. Ia hanya menyimpan video itu di ponselnya dan mengirim salinannya ke emailnya sendiri. Wajahnya sangat tenang, tetapi tangan yang memegang ponsel mengepal erat. Setelah beberapa saat, ia berkata, biarkan mereka bermain. Semakin dalam mereka bermain, semakin sulit untuk keluar. Saya menatapnya dan sadar bahwa mulai saat ini, kami tidak akan lagi hanya bereaksi terhadap tindakan mereka. Kami akan membela diri dengan bukti, ketenangan, dan kepala dingin. Malam itu saya tidak menangis. Saya membuat folder khusus di komputer dan menyimpan semua screenshot, status, komentar, pesan, dan video dari kamera. Setiap file diberi nama dengan tanggal dan waktu. Di ruang tamu, ibu mertua dan ipar-ipar saya mengira telah menyudutkan kami, tetapi mereka tidak tahu bahwa kekejaman dan keserakahan mereka sendiri, langkah demi langkah, meninggalkan jejak. Dan jejak-jejak itu cepat atau lambat akan menjadi bukti tak terbantahkan atas kesalahan mereka. Larut malam, ketika rumah tampak tenang setelah seharian penuh dengan teriakan, pertengkaran, dan status palsu di internet, saya mendengar langkah kaki pelan di koridor. Budi juga mendengarnya. Ia memberi isyarat agar saya diam dan membuka siaran langsung dari kamera di balkon di ponselnya. Di layar, muncul Doni dan Eko. Mereka keluar ke balkon belakang, keduanya memegang ponsel, tegang, dan terus-menerus menoleh ke belakang. Yang pertama menelepon adalah Doni. Kamera tidak menangkap wajah lawan bicaranya, tetapi merekam suaranya yang bergetar. Beri kami waktu seminggu lagi. Barangnya macet, tidak bisa dijual. Pemeriksaan terlalu ketat. Kalau kalian menekan sekarang, kita semua tenggelam. Mendengar kata barang, saya merinding. Ini tidak lagi terdengar seperti bualan bisnis. Ini persis seperti kata-kata yang saya dengar beberapa tahun lalu. Eko, yang berdiri di sebelahnya, juga sedang menelepon seseorang. Suaranya pelan tetapi terburu-buru. Sudah kubilang jangan bawa orang ke rumah istriku. Di sini banyak orang. Polisi sekarang ada di mana-mana. Kalau sampai terbongkar, tidak ada yang bisa selamat. Ia berkata begitu sambil mengusap dahinya dengan ekspresi panik, sama sekali tidak seperti sikap arogannya tadi pagi. Saya duduk di samping Budi, tanpa sadar meremas selimut. Kata polisi membawa situasi ini jauh melampaui sekadar utang keluarga biasa. Budi memutar ulang rekaman itu, mendengarkan setiap kata dengan saksama. Wajahnya semakin muram. Saya bertanya pelan. Ini karena urusan kayu itu? Iya, ia tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, ia berkata, aku ingat kalimat Doni. Pemeriksaan soal kayu makin ketat. Dulu kita hanya curiga, tapi sekarang sepertinya jauh lebih serius. Suaranya sangat pelan, tetapi saya mendengar kekhawatiran yang nyata di dalamnya. Ia khawatir bukan untuk Doni atau Eko, tetapi karena kami bisa terseret ke dalam urusan kotor mereka. Saya menyimpan video itu ke folder bukti. Budi membuat salinan lagi. Ia berkata, mulai sekarang, semua yang berhubungan dengan uang, dokumen, rekening, harus kita jaga ketat. Mereka sudah begitu putus asa, entah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Saya mengangguk, tiba-tiba merasa rumah kami yang nyaman menjadi asing. Baru beberapa hari yang lalu ini adalah tempat perlindungan kami yang tenang, sekarang setiap sudutnya bisa menyembunyikan konspirasi. Keesokan paginya, saat saya sedang menyiapkan sarapan, seorang pria tak dikenal muncul di depan gerbang. Usianya sekitar 40-an, mengenakan jaket gelap dan topi yang ditarik rendah. Wajahnya kuyu, tetapi tatapannya sangat tajam. Ia membunyikan bel dengan keras, membuat kedua bayi di dalam rumah menangis kaget. Belum sempat saya keluar, Budi sudah membuka gerbang. Pria itu mengukurnya dengan tatapan tajam dan bertanya singkat, Doni ada? Budi tidak terburu-buru menjawab, melainkan bertanya balik, Bapak siapa? Pria asing itu tergagap, sepertinya tidak menyangka yang membuka pintu bukan Doni. Ia melongok ke halaman, dan melihat Budi menghalangi jalan, wajahnya menjadi muram. Tidak apa-apa, saya salah alamat. Tapi, sambil pergi, ia melontarkan sebuah kalimat yang saya dengar bahkan dari dalam rumah. Dari utang tidak akan bisa lari. Begitu gerbang tertutup, Ibu Ratih berlari keluar dari ruang tamu. Wajahnya pucat, tidak ada lagi sisa kepercayaan diri seperti kemarin. Ia menarik Doni ke sudut, mengira bicaranya pelan, tetapi dalam kepanikannya, suaranya tetap terdengar. Sudah Ibu bilang jangan biarkan mereka datang ke sini. Kamu mau kita semua celaka di sini? Doni membentak, Ibu pikir saya mau? Mereka sudah menekan habis-habisan. Tanpa uang, mereka tidak akan berhenti. Saya keluar dengan Teko, pura-pura tidak mendengar apa-apa. Tetapi perekam suara di saku saya sudah menyala sejak saya melihat pria asing itu. Budi juga menyadarinya, tetapi tidak menghentikan saya,
hanya berdiri bersandar di meja dan mengamati semua orang. Suasana di rumah tegang sampai ke puncaknya. Siska duduk meringkuk di sofa, memeluk bayinya. Rina sesekali melirik Eko, seolah menuntut penjelasan tetapi takut bertanya. Eko tidak tahan, memukul meja dan berkata, apalagi yang mau disembunyikan? Kalau kita tidak dapat 100 juta untuk menyumpal mulut mereka, kita tamat. Mereka tidak akan menunggu lagi. Begitu ia mengatakan itu, semua terdiam. Saya melihat wajah Ibu Ratih langsung berubah. Ia berbalik tajam ke arah Eko dan mendesis, diam kamu. Tapi sudah terlambat. Budi menatap lurus ke arah Eko dan bertanya perlahan, menyumpal mulut siapa? Karena apa? Tidak ada yang menjawab. Doni menunduk. Eko mengertakkan gigi dan membuang muka. Siska, sambil memeluk bayinya, menangis sejadi-jadinya, tetapi kali ini tangisannya tidak menimbulkan simpati sedikit pun di hati saya. Itu hanya menegaskan bagaimana mereka menggunakan anak-anak untuk menutupi kesalahan orang dewasa. Ibu Ratih mencoba menutupi situasi. Dia bicara sembarangan. Siapa yang dalam bisnis tidak punya utang? Dia hanya sedang tertekan, jadi panik dan asal bicara. Budi berbalik ke arah ibunya. Di matanya tidak ada lagi kemarahan, hanya kekecewaan yang dingin. Ibu tahu soal ini dari awal? Ibu Ratih menunduk dan tidak menjawab. Keheningan itu adalah jawaban terbaik. Budi menegakkan tubuhnya, mengedarkan pandangan ke semua orang di ruang tamu, dan berkata dengan jelas, mulai saat ini, tidak ada seorang pun di rumah ini yang boleh menyentuh dokumen, rekening, atau properti apapun milik keluarga kami. Jika ada yang sekali lagi menggeledah barang-barang kami, saya akan langsung panggil polisi. Tanpa bicara soal perasaan keluarga lagi. Doni mengangkat kepalanya. Matanya memerah. Kalau kamu tidak mau bantu, jangan salahkan kami kalau kami nekat. Mendengar kata-kata itu, ruangan menjadi dingin. Saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya, melihat keputusasaan yang nyata di mata pria sombong ini. Tetapi keputusasaan itu tidak menimbulkan rasa kasihan, karena itu lahir dari keserakahan dan keputusan salahnya sendiri. Budi tidak mundur. Ia menatap Doni, dan suaranya sedingin es. Aku justru menunggu, senekat apa kalian? Sambil berkata begitu, ia berbalik ke arah saya. Ani, masuk ke kamar dan kunci lagi brankasnya. Mulai hari ini, di rumah ini kita tidak percaya pada kata-kata, tapi pada bukti. Saya mengangguk dan masuk ke kamar. Jantung saya masih berdebar kencang. Di belakang saya, di ruang tamu, tergantung keheningan yang menakutkan. Saya tahu, ini bukan lagi soal ibu mertua membawa adik-adiknya untuk tinggal, bukan lagi soal 100 juta. Di balik selubung ikatan keluarga, tersembunyi bayangan yang jauh lebih besar, lebih kotor, dan lebih berbahaya. Sejak saat itu, kami sadar, jika kami menunjukkan kelembutan, yang akan terseret ke dalam jurang bukan hanya Doni dan Eko, tetapi juga kami sendiri. Kalimat Doni, jangan salahkan kami kalau kami nekat, terdengar seperti ancaman yang dilontarkan di tengah ruang tamu. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura bahwa ini hanyalah kesulitan keluarga biasa. Ibu Ratih duduk dengan sangat tenang. Siska dan Rina berhenti menangis keras, sementara Doni dan Eko duduk di sudut dengan wajah berat, sesekali mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan seolah sedang merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya. Malam itu, Budi meminta saya mengunci pintu kamar tidur dan berpura-pura kami sudah tidur lebih awal, tapi kami berdua tidak tidur. Di atas nakas, tergeletak ponselnya dengan siaran langsung dari kamera di ruang kerja dan koridor. Saya berbaring di sampingnya, jantung berdebar. Dari ruang tamu, terdengar suara-suara pelan. Seseorang bergerak, seseorang berbisik, suara sandal bergesekan. Di rumah saya sendiri, saya merasa seperti disarang musuh. Sekitar tengah malam, di layar ponsel muncul sosok di depan pintu ruang kerja. Itu Siska. Ia berjinjit masuk, menerangi jalannya dengan ponsel, menunduk. Di belakangnya, di koridor, Rina berjaga, terus-menerus menoleh ke arah ruang tamu tempat ibu mereka tidur. Saya menahan napas, tanpa sadar menggenggam tangan Budi. Siska mendekati lemari dokumen lama, tempat saya dulu menyimpan semua surat-surat penting. Tapi setelah digeledah, saya sudah memindahkan semuanya ke brankas. Siska diam-diam menarik laci, membolak-balik map. Ia memeriksa semuanya, tetapi tidak menemukan apa-apa. Wajahnya menunjukkan kekecewaan. Kamera merekam bisikan pelannya. Dia sembunyikan semuanya, tidak ada yang bisa diambil. Rina langsung masuk ke ruang kerja dan mendesis, kalau tidak bisa diambil, kita paksa tanda tangan. Kata ibu, besok ada rencana lain. Mendengar itu, saya merinding. Budi diam, tetapi saya merasakan tangannya mengeras. Ia tidak berlari keluar dan menangkap basah mereka, melainkan dengan tenang menyimpan video itu.
Saya mengerti. Ia ingin melihat sejauh mana mereka akan bertindak. Siska masih menggeledah sedikit lagi dan dengan kesal menendang kaki lemari. Rina langsung menarik tangannya. Ayo pergi, nanti Mas Budi bangun, semua bisa gagal. Mereka diam-diam kembali ke kamar mereka, seolah tidak terjadi apa-apa. Layar kembali hening, tetapi di hati saya tidak ada kedamaian. Saya berbalik ke arah Budi dan berbisik, mereka benar-benar ingin mencuri dokumen kita. Ia menatap layar yang gelap dan berkata pelan, tidak bisa mencuri, berarti besok akan memaksa tanda tangan. Seperti yang ia prediksi, keesokan paginya, Ibu Ratih tidak lagi menangis atau mengeluh sakit kepala. Ia berpakaian rapi, rambutnya disisir, dan duduk di sofa dengan ekspresi serius, seolah akan memimpin rapat keluarga. Doni dan Eko juga sudah siap. Di atas meja kopi, selain teh, ada sebuah map berisi dokumen. Dari cara mereka duduk dan menunggu, saya tahu ini adalah langkah yang sudah direncanakan. Ibu Ratih mendorong map itu ke arah Budi dan mencoba berbicara dengan lembut. Ibu semalaman berpikir, dalam keluarga, urusan uang harus jelas, biar kamu juga tenang. Ibu sudah suruh mereka buat surat perjanjian utang. Tanda tangani, bantu adik-adikmu. Dengan surat, dengan tanda tangan, apa yang perlu kamu takutkan? Budi tidak mengambil map itu, hanya menatapnya dan bertanya, siapa yang membuat ini? Doni langsung menjawab, temanku, pengacara. Semuanya sah secara hukum, jangan khawatir. Cara ia menekankan kata hukum membuat saya semakin curiga. Saya mengambil map itu dan mulai membaca. Awalnya memang terlihat seperti surat perjanjian utang sebesar 100 juta rupiah, dengan jangka waktu pengembalian dan bunga simbolis. Tetapi semakin jauh saya membaca, semakin dingin hati saya. Di bagian jaminan, tertulis bahwa jika utang tidak dikembalikan tepat waktu, peminjam setuju memberikan hak pakai seumur hidup atas rumah kami kepada pemberi pinjaman. Dan selanjutnya, ada kalimat yang ambigu tentang penyerahan sebagian nilai aset sebagai pengganti kewajiban dukungan keluarga. Saya membaca baris itu beberapa kali dan mengangkat mata menatap Doni dan Eko. Mereka membuang muka. Saya meletakkan map itu dengan keras di atas meja dan berkata, ini bukan surat perjanjian utang, ini jebakan. Ibu Ratih langsung mengerutkan kening. Kamu lagi. Selalu berpikir buruk tentang keluarga. Saya menunjuk pasal di surat itu. Kalau utang tidak kembali, urusannya sampai ke hak pakai rumah dan penyerahan aset. Kalian menyebut ini pinjaman? Ini perampokan. Suasana di ruangan memanas. Siska, yang duduk di samping bayinya, melompat. Jaga bicaramu? Siapa yang merampok rumahmu? Saya menatapnya, teringat bagaimana ia semalam menggeledah dokumen kami, dan di dalam diri saya tidak ada lagi rasa kasihan sedikit pun. Orang baik-baik tidak menggeledah lemari orang lain di tengah malam. Wajah Siska langsung berubah, tetapi ia masih mencoba membantah. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Eko tersenyum sinis dan bersandar di sofa. Suaranya mulai bernada preman. Tidak mau tanda tangan, tidak apa-apa. Tapi pikirkan baik-baik. Cerita tentang bagaimana kalian mengusir ibu tua dan adik-adik yang baru melahirkan. Kalau kami bumbui sedikit, kita lihat dengan muka apa kalian akan pergi kerja dan menjalankan bisnis kalian. Reputasi kadang lebih mahal dari 100 juta. Saya gemetar karena marah. Ini bukan lagi permintaan, ini ancaman. Ibu Ratih tidak ikut campur, hanya duduk diam, yang berarti ia tahu dan menyetujui metode ini. Saat itulah, Budi perlahan berdiri. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya, memutar video, dan meletakkannya di atas meja. Di layar, muncul adegan malam hari. Siska menyelinap ke ruang kerja, menggeledah laci, sementara Rina berjaga. Suaranya pelan, tetapi cukup untuk mendengar kalimat. Dia sembunyikan semuanya, tidak ada yang bisa diambil, dan, kalau tidak bisa diambil, kita paksa tanda tangan. Ruangan menjadi sunyi senyap. Wajah Siska menjadi putih seperti kertas. Ia menggerakkan bibirnya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Rina, sambil memeluk bayinya, mundur selangkah. Doni menatap istrinya, lalu Eko. Di matanya ada kepanikan. Ibu Ratih membeku di sofa, meremas ujung bajunya. Budi mengedarkan pandangan ke semua orang. Suaranya pelan dan begitu dingin hingga membuat saya merinding. Tidak bisa mencuri, jadi memutuskan untuk merampok. Hebat. Tidak ada yang bisa membantah. Untuk pertama kalinya sejak mereka datang, tidak ada air mata, tidak ada ceramah moral, tidak ada ekspresi korban yang malang. Yang tersisa hanyalah kelancangan yang terbongkar di tempat dengan bukti yang tak terbantahkan. Bukti sudah ada di depan mata. Ruang tamu seolah kehabisan udara. Beberapa menit yang lalu,
Mereka duduk dengan aura pemenang, yakin bahwa surat perjanjian, air mata, dan ancaman akan membuat kami menyerah. Tetapi video itu menjadi tamparan bagi kemunafikan mereka. Ibu Ratih yang pertama sadar. Ia melompat dan menerjang ke arah meja, mencoba merebut ponsel itu. Matikan. Kamu diam-diam merekam keluargamu sendiri? Tetapi Budi lebih cepat. Ia mengambil ponselnya dan mundur selangkah. Jangan disentuh, Bu. Aslinya sudah disimpan. Kata-kata itu membuatnya membeku. Wajahnya memerah dan memucat. Siska menangis, kali ini dengan palsu dan keras. Kalian menjebak kami. Aku hanya mencari kain bedong untuk anakku, dan kalian menuduhku maling. Saya menatapnya tanpa simpati sedikit pun. Mencari kain bedong di lemari dokumen dan berkata dia sembunyikan semuanya. Siska. Aku tidak tuli. Rina langsung menyela. Di kamera kan tidak terdengar jelas. Kalian bisa menafsirkannya sesuka hati. Kalau kalian benci kami, semua yang kami lakukan akan salah. Saya tidak membantah. Ada orang-orang yang bahkan setelah tertangkap basah, akan terus berkelit. Saya hanya membuka folder bukti di tablet dan memutar rekaman audio percakapan mereka di balkon. Suara Doni menggema di seluruh ruangan. Beri kami waktu seminggu lagi, barangnya macet. Lalu suara Eko, jangan bawa orang ke rumah istriku. Polisi sekarang ada di mana-mana. Kali ini tidak ada yang berani menangis. Doni memucat, bibirnya bergetar. Ia menatap Budi dan bergumam, kamu menguping kami. Budi menjawab dengan dingin, tidak perlu menguping. Di rumahku ada kamera. Kalian sendiri yang mengatakan semua itu. Eko mengertakkan gigi, kamu menjebak kami. Budi menatapnya. Orang yang tidak melakukan hal ilegal tidak perlu takut pada kamera. Saya melangkah maju dan menatap Doni, Eko, lalu Ibu Ratih. Semua kekesalan saya tumpah dalam satu pertanyaan, 100 juta untuk menyumpal mulut. Mulut siapa? Karena apa? Apa hubungannya dengan polisi? Kenapa ada orang asing datang ke rumah kita menagih utang? Dan kenapa, Bu, Ibu tahu semua ini, tapi tetap membawa semua orang ke sini untuk memeras uang dari kami? Tidak ada yang menjawab. Ruangan hening, hanya terganggu oleh napas yang berat dan rengekan bayi. Keheningan itu lebih menakutkan daripada pengakuan apapun. Ibu Ratih menunduk, tangannya gemetar. Siska, sambil memeluk bayinya, meringkuk di sofa, dan Rina membuang muka. Saya tahu. Mereka punya banyak hal untuk dikatakan. Hanya saja mereka tidak bisa menemukan kata-kata untuk membenarkan perbuatan kotor mereka. Setelah beberapa saat, Ibu Ratih tiba-tiba berbicara dengan suara berbeda, tanpa teriakan atau celaan. Ia menatap Budi dengan mata memerah dan memohon, Nak, bagaimanapun mereka adik-adikmu. Karena sudah begini, jangan sebarkan aib keluarga. Kalau kamu ceritakan semuanya, mereka akan celaka. Keponakan-keponakanmu akan celaka. Ibu tahu mereka salah, tapi dalam keluarga, semuanya harus diselesaikan secara diam-diam. Apa kamu tega mendorong mereka ke jurang? Budi menatap ibunya lama. Di matanya terlintas rasa sakit, tetapi cepat menghilang. Ia perlahan bertanya, waktu aku miskin, apa kalian menganggapku keluarga? Ibu Ratih terdiam. Budi melanjutkan, waktu kalian membandingkanku dengan menantu-menantu kalian, waktu kalian bilang aku tidak ada apa-apanya dibanding mereka, waktu seluruh keluarga menertawakanku karena gajiku kecil, apa kalian ingat bahwa aku anak kalian? Ibu Ratih membuka mulut, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Luka-luka lama yang seolah terlupakan, kembali mengemuka. Budi tidak berteriak, tetapi setiap katanya membuat ruangan terdiam. Mungkin, untuk pertama kalinya, Ibu Ratih sadar bahwa putranya diam bukan karena tidak merasa sakit, tetapi karena ia sudah terlalu lama bersabar. Eko tiba-tiba melompat. Kursi berbenturan dengan dinding dengan suara keras. Ia menggeram, baik, tidak mau bantu, kan? Awas kau menyesal. Sambil berkata begitu, ia memukul meja dengan keras. Gelas terbalik, kaca membentur meja, dan bayi di stroller menangis kaget. Siska langsung meraih bayinya dan berteriak, lihat, kan, kamu membuat kami jadi begini. Saya sadar mereka mencoba menciptakan kekacauan agar Budi mundur, tetapi kali ini ia tidak goyah. Ia berjalan ke pintu depan, membukanya lebar-lebar, dan berkata dengan begitu tegas sehingga tidak ada yang berani memotongnya. Keluar dari rumahku. Sekarang juga. Ibu Ratih, Siska, dan Rina tertegun kaget. Budi melanjutkan, aku akan pesankan taksi, aku yang bayar. Aku akan belikan susu untuk anak-anak, tapi aku tidak akan membiarkan orang yang menggeledah barang-barangku, menyodorkan surat perjanjian palsu, mengancam, dan menyeretku ke dalam masalah kriminal, tinggal di rumahku 1 menit pun lebih lama. Ia berbalik ke arah Doni dan Eko. Tatapannya sedingin es. Dan kalian
kalau kalian pikir aku salah, panggil polisi. Aku kebetulan punya sesuatu untuk ditunjukkan pada mereka. Kalimat terakhir itu membuat Doni dan Eko terdiam. Tidak ada lagi yang memukul meja, tidak ada lagi yang berteriak. Kebenaran telah terungkap, dan di bawah sinarnya, mereka tidak bisa lagi memainkan peran sebagai korban. Saya berdiri di samping Budi dan untuk pertama kalinya selama beberapa hari ini merasa tidak lagi tersudut. Pintu telah terbuka, bukan agar kami mengalah, tetapi agar mereka yang membawa keserakahan dan kebohongan ke rumah kami, segera meninggalkannya. Pintu depan terbuka lebar, tetapi Doni dan Eko masih berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah muram, ragu untuk keluar. Ketika Budi berkata, "Kalau kalian pikir aku salah, panggil polisi," saya pikir mereka akan terus berteriak untuk menjaga harga diri. Tetapi tidak. Mereka saling berpandangan cepat, dan di mata mereka tidak ada lagi agresi, melainkan ketakutan yang jelas. Ketakutan itu membuat saya lebih takut daripada ancaman mereka. Saat itu, di depan gerbang, sebuah mobil tiba-tiba berhenti dengan suara rem yang melengking, diikuti oleh satu mobil lagi. Suara decit ban di aspal basah membuat semua orang di ruangan terdiam. Saya melihat ke halaman dan melalui pintu yang terbuka, tampak beberapa orang berseragam berjalan cepat ke arah rumah kami. Jantung saya berdebar kencang. Belum sempat ada yang berkata apa-apa, pintu diketuk dengan keras. "Polisi, buka." Kata-kata itu terdengar seperti petir di siang bolong. Wajah Doni menjadi putih seperti kertas. Eko mundur selangkah, tanpa sadar mencengkeram tali tasnya. Siska, yang menggendong bayinya, berhenti menangis, matanya melebar karena ngeri. Rina, dengan mulut terbuka, menatap suaminya, lalu ibu mertuanya, tidak percaya. Dan Ibu Ratih gemetar. Bibirnya berbisik, tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa sampai ke sini? Budi hanya menatap ibunya sekilas, tetapi tatapan itu cukup untuk membuat saya mengerti banyak hal. Jika ia tidak tahu apa-apa, ia akan kaget, tetapi ia ketakutan bahkan sebelum pintu dibuka. Berarti, ia tahu ini bisa terjadi, hanya tidak menyangka akan terjadi di rumah kami. Budi membuka pintu. 3 orang petugas masuk, serius tetapi sopan. Yang paling senior menunjukkan lencananya dan berkata dengan jelas, "Kami sedang melakukan penyelidikan terkait kasus penebangan dan penjualan kayu ilegal. Saudara Doni Yulianto dan Eko Andrianto dimohon untuk ikut kami untuk memberikan keterangan." Mendengar nama mereka disebut, Doni tersentak, dan Eko membuang muka, mencoba menghindari tatapan semua orang. Siska menerjang ke depan, satu tangan memeluk bayinya, tangan yang lain mencengkeram baju Doni dan berteriak, "Ini salah paham. Suami saya tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berbisnis." Rina juga menangis. "Iya, Eko, saya hanya karyawan. Apa yang disuruh, itu yang dia kerjakan. Kenapa dia harus ditahan?" Tangisan kedua wanita itu bercampur dengan tangisan bayi, ruangan menjadi kacau balau. Tetapi para petugas tetap tenang. Petugas senior membuka sebuah map. Ia meletakkan beberapa foto, salinan surat jalan, kwitansi, dan laporan rekening bank di atas meja. Saya tidak terlalu paham, tetapi dari wajah Doni dan Eko, saya tahu semuanya sangat serius. Doni, melihat kertas-kertas itu, bergumam, Saya hanya perantara. Ada orang lain di baliknya." Petugas itu menatapnya. "Menurut data yang kami miliki, Anda adalah penerima dalam banyak transaksi dan secara pribadi menerima uangnya. Anda berhak memberikan keterangan, tetapi di kantor." Eko, mendengar itu, mencoba mundur ke arah pintu belakang, tetapi petugas lain menghentikannya. Ia berkata singkat, "Saudara Eko, mohon kerjasamanya. Mencoba kabur hanya akan memperburuk posisi Anda." Ibu Ratih jatuh ke kursi, lalu merosot ke lantai. Ia memegangi dadanya dan berbisik, "Ya Tuhan, bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi?" Tetapi dalam suaranya, saya tidak mendengar keterkejutan seseorang yang baru tahu kebenaran. Saya mendengar keputusasaan seseorang yang sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Budi berdiri di samping saya, diam. Ia tidak bertanya, tidak ikut campur, tidak bersorak. Tatapannya dingin dan dalam, seperti seseorang yang sudah lama mencurigai kebenarannya. Saya menatapnya dan merasa kasihan padanya. Pria yang mereka remehkan dan bandingkan dengan yang lain, hari ini menjadi saksi bagaimana kedua menantu yang begitu dibanggakan ibunya, dituduh melakukan kejahatan. Doni tiba-tiba berbalik ke arah Budi. Di matanya tidak ada lagi kesombongan, hanya kemarahan dan keputusasaan. Ia menggeram. "Kalau saja kamu bantu kami, ini tidak akan terjadi. Kalau saja kamu kasih uang, semua ini tidak akan terbongkar." Kata-kata itu membuat saya marah hingga gemetar. Bahkan di saat seperti ini, ia tidak mengakui kesalahannya.
Ia masih menganggap yang salah adalah orang yang tidak memberinya uang, bukan dirinya sendiri. Budi menatap Doni lama, lalu perlahan dan dengan jelas berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang sengaja memilih jalan yang salah. Ruangan menjadi hening. Bahkan Doni terdiam. Kalimat itu, yang diucapkan tanpa teriakan, menjadi akhir dari semua pembenaran, tuduhan, dan air mata palsu mereka. Setelah itu, Doni dan Eko diminta untuk ikut. Siska menangis histeris, Rina duduk pucat di lantai. Ibu Ratih merangkak ke arah Budi, mencoba memegang tangannya, tetapi Budi dengan lembut menyingkirkannya. Bukan karena ia tidak punya hati, tetapi karena semua ini sudah di luar batas hubungan keluarga. Ketika kedua pria itu dibawa keluar gerbang, sirene meraung singkat dan menghilang di kejauhan. Rumah menjadi sunyi yang menakutkan. Di atas meja masih tergeletak surat perjanjian yang tidak ditandatangani, foto-foto dari berkas kasus, dan gelas yang terbalik. Saya berdiri di tengah ruang tamu, dan hati saya terasa dingin. Semua petunjuk, panggilan telepon rahasia, percakapan tentang barang macet dan pemeriksaan polisi, 100 juta untuk menyumpal mulut. Semua itu tersusun menjadi satu gambaran yang buruk. Mereka datang ke rumah kami bukan karena ikatan keluarga. Mereka datang untuk mencari penyelamatan. Dan ketika jalan itu tertutup, kebenaran menyeret mereka ke tempat yang seharusnya. Setelah mobil polisi menghilang di tikungan, rumah kami diselimuti keheningan yang berat dan mencekik. Beberapa menit yang lalu, tempat ini riuh dengan teriakan, tangisan dan pertengkaran. Sekarang, semua suara seolah tenggelam. Yang tersisa hanyalah suara ketukan hujan di teras dan napas tersengal dari mereka yang baru saja dihantam oleh kebenaran. Siska duduk di lantai, memeluk bayinya, tubuhnya gemetar. Ia tidak lagi menangis keras seperti sebelumnya, untuk menekan kami. Sekarang tangisnya kering dan tertahan. Rina duduk bersandar di kaki sofa, menatap satu titik di pintu. Ia pucat, seolah baru saja bangun dari mimpi buruk, tetapi sadar bahwa mimpi buruk itu nyata. Ibu Ratih adalah yang paling hancur. Ia masih duduk di lantai, tangannya yang gemetar mencengkeram kain sofa. Rambutnya acak-acakan, wajahnya seolah menua beberapa tahun dalam satu pagi. Ibu mertua yang baru saja memerintah saya dan duduk di rumah saya seperti hakim, kini hanyalah seorang wanita ketakutan yang topeng kebajikannya hancur di depan mata putranya sendiri. Setelah beberapa saat, ia mengangkat matanya menatap Budi. Suaranya serak. Nak, tolong mereka, bagaimanapun mereka suami adik-adikmu. Kalau terjadi apa-apa pada mereka, bagaimana nasib keponakan-keponakanmu? Budi berdiri di dekat pintu, tangannya di atas meja. Ia menatap ibunya lama. Di matanya tidak ada lagi kemarahan, hanya kekecewaan yang dingin dan dalam. Ia perlahan bertanya, Bu, apakah ibu tahu dari awal apa yang mereka lakukan? Ibu Ratih menunduk, tidak ada kata sanggahan, tidak ada keterkejutan. Hanya keheningan yang panjang dan berat, yang setara dengan pengakuan. Keheningan itulah yang membuat hati saya sesak. Ternyata ia tahu segalanya. Ia tahu mereka punya masalah dengan hukum. Tahu bahwa 100 juta itu bukan untuk susu dan popok, melainkan untuk sesuatu yang kotor. Dan tetap saja, ia membawa semua orang ke sini, menggunakan bayi-bayi yang baru lahir untuk memeras uang dari kami. Saya melangkah maju. Suara saya pelan tetapi tegas. Ibu datang ke sini bukan untuk membantu anak-anak perempuan ibu setelah melahirkan, kan? Ibu membawa Siska, Rina, dan bayi-bayi mereka untuk menekan rasa kasihan kami dan mendapatkan uang untuk menyelamatkan Doni dan Eko. Ibu Ratih tetap duduk dengan kepala tertunduk. Bahunya bergetar, tetapi ia tidak membantah. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada pengakuan apapun. Saya pikir ia hanya tidak adil dan suka memerintah. Tetapi saat itu saya sadar, ia bisa begitu dingin hingga menggunakan anak dan cucunya sendiri sebagai tameng hidup untuk kejahatan orang lain. Siska tiba-tiba melompat, matanya memerah. Kalau saja kalian kasih uang, semua ini tidak akan terjadi. Kalian tahu kami susah, tapi kalian hanya diam saja menonton. Sekarang suamiku ditangkap. Kalian puas? Saya menatap lurus ke matanya. Dulu, kata-katanya mungkin bisa melukai saya, tetapi sekarang yang ada di dalam diri saya hanyalah kehampaan. Saya menjawab, kalau seseorang tidak melanggar hukum, dia tidak akan ditangkap. Fakta bahwa aku tidak memberikan uang untuk menutupi kejahatannya bukan berarti aku yang mencelakakannya. Yang mencelakakannya adalah perbuatannya sendiri. Rina, sambil memeluk bayinya, menangis. Kalian enak bicara. Kalian punya suami, rumah, uang. Kalian tidak mengerti bagaimana perasaan kami sekarang. Saya menatapnya dan berkata dengan tenang, aku mengerti bahwa seorang wanita dengan anak kecil itu sangat berat.
Tapi hidup yang berat bukan alasan untuk menipu orang agar menandatangani dokumen dan menyeret orang lain ke dalam masalah kriminal. Ruangan kembali hening. Kata-kata saya meruntuhkan argumen terakhir mereka. Ibu Ratih menutupi wajahnya dengan tangan dan menangis. Tapi kali ini, air matanya tidak menimbulkan simpati di hati saya. Budi mendekati ibunya dan berkata perlahan, "Bu, ibu boleh sayang pada anak-anak perempuan ibu. Aku tidak menyalahkan ibu. Tapi ibu tidak berhak menenggelamkan kami demi mereka. Ibu tahu urusannya tidak beres, tapi tetap membiarkan mereka datang ke rumah kami, menggeledah dokumen kami, memaksa kami menandatangani surat, dan kemudian menjelek-jelekan kami di depan kerabat. Apa ibu pernah berpikir, apa yang akan terjadi dengan rumah ini jika aku melunak dan menandatanganinya?" Ibu Ratih terisak. Aku hanya ingin menyelamatkan mereka. Aku tidak berpikir akan seserius ini." Budi tersenyum pahit. "Tidak, Bu. Ibu tahu ini serius. Ibu hanya berpikir bahwa mengorbankan kami lebih mudah daripada membiarkan menantu-menantu ibu bertanggung jawab atas perbuatan mereka." Mendengar kata-kata itu, Ibu Ratih tertegun. Siska dan Rina tidak lagi berani menatapnya. Saya berdiri di sampingnya dan merasakan tali yang tegang di jiwa saya selama berhari-hari akhirnya putus. Budi berjalan ke pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Angin dingin menerobos masuk ke ruang tamu, membawa aroma hujan. Ia berbalik dan menatap ibu serta adik-adiknya. Suaranya jelas, tanpa keraguan. "Mulai hari ini, di rumah ini tidak ada tempat untuk kebohongan. Bu, Siska, Rina, kemasi barang-barang kalian. Aku akan pesankan taksi. Semua kebutuhan anak-anak, aku akan bantu. Tapi hanya berdasarkan bukti pembelian. Tapi untuk tinggal di sini, kalian tidak bisa lagi." Ibu Ratih mengangkat matanya yang basah menatap Budi. "Budi, kamu benar-benar mengusir ibumu?" Ia terdiam beberapa detik dan menjawab, "Tidak. Aku membawa kalian keluar dari medan perang yang kalian ciptakan di rumahku. Dan aku melindungi keluargaku." Tidak ada lagi yang bicara. Pintu telah terbuka, tetapi kali ini bukan karena amarah. Ini adalah batas yang ditarik setelah terlalu banyak luka. Dari kemarahan, saya beralih ke ketenangan yang dingin. Dari ketenangan, ke pemahaman bahwa beberapa ikatan harus diputuskan, karena ada orang-orang yang jika diberi kelonggaran, akan selalu menyebut kesabaranmu sebagai kewajiban. Ibu Ratih akhirnya berdiri. Kali ini ia tidak menangis, tidak memegangi dadanya, tidak menelepon kerabat. Ia diam-diam masuk ke kamar dan mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam koper. Siska dan Rina juga kehilangan agresivitas mereka. Mereka duduk di tempat tidur, memeluk anak-anak mereka, wajah mereka lelah dan ketakutan. Saya berdiri di ambang pintu dan menatap mereka tanpa rasa puas sedikit pun. Jika ada yang bertanya apakah saya senang, saya akan menggeleng. Bagaimana bisa senang ketika di rumah ini tertinggal dua anak mungil, yang belum mengerti apa-apa tentang kesalahan orang dewasa? Bagaimana bisa senang ketika pria di samping saya, sekuat apapun dia, baru saja terpaksa menutup pintu di depan ibu dan adik-adiknya sendiri? Siska menangis sambil mengemasi barang, Rina diam. Mungkin saat itu mereka sadar bahwa air mata tidak bisa memperbaiki kesalahan yang sudah terlanjur terlalu jauh. Dan Ibu Ratih bergerak perlahan. Punggungnya membungkuk. Wanita yang masuk ke rumah saya dengan aura pemilik, kini pergi dengan tas di tangan dan wajah yang tidak lagi menunjukkan sisa-sisa kebanggaan. Ketika taksi tiba di depan gerbang, Budi berdiri di ruang tamu. Ia tidak mendesak mereka, tidak lagi mengucapkan satu kata kasar pun. Ia hanya meletakkan sebuah kantong kecil di atas meja berisi beberapa kaleng susu formula, popok, dan kebutuhan lainnya. Ia berkata kepada Siska dan Rina, "Ini untuk anak-anak, kalau mereka butuh dokter atau makanan, kirimkan saja struknya. Aku akan bantu semampuku. Tapi untuk perbuatan orang dewasa, aku tidak lagi bertanggung jawab." Siska menunduk. Rina menggigit bibirnya, dan air mata kembali mengalir di pipinya, tetapi kali ini dalam diam. Di ambang pintu, Ibu Ratih berhenti. Ia berbalik dan menatap Budi. Sangat lama. Setelah itu, ia hanya bisa mengucapkan satu kalimat. "Ibu salah." Budi berdiri tak bergerak. Ia tidak menjawab, tidak mendekatinya seperti dulu. Saya melihat rahangnya mengeras dan tahu bahwa ini tidak mudah baginya. Permintaan maaf yang terlambat tidak bisa menghapus tahun-tahun penghinaan. Tetapi ini adalah pertama kalinya Ibu Ratih mengakui kesalahannya. Mobil itu pergi. Saya berdiri di samping Budi dan menatap kepergian mereka. Pintu tertutup dengan sangat pelan, tetapi bagi saya, suara itu menjadi akhir dari sebuah cerita yang panjang dan menyakitkan. Rumah tiba-tiba menjadi luas dan sunyi, tetapi kesunyian ini tidak membawa kegembiraan. Saya berjalan di sekitar ruang tamu,
mengumpulkan barang-barang yang tertinggal, mengelap air yang tumpah, merapikan perabotan. Setiap gerakan adalah upaya untuk menyusun kembali kepingan-kepingan ketenangan jiwa saya sendiri. Budi diam-diam membantu saya. Kami bersih-bersih dalam diam, tetapi ini bukan lagi keheningan yang mencekik. Ini adalah helaan napas setelah badai. Beberapa hari kemudian, berita tentang kasus penebangan liar menyebar kemana-mana. Kerabat dari pihak suami berhenti menelepon dengan nada menyalahkan. Suatu hari, tante yang dulu menuduh saya tidak menghormati mertua, menelepon. Suaranya pelan. "Ani, ternyata mereka yang salah ya." Tante waktu itu tidak tahu duduk perkaranya, jadi asal bicara. "Jangan disimpan di hati ya." Saya menatap halaman yang disinari matahari dan menjawab, "Tidak apa-apa, Tante. Kebenaran memang selalu punya harga." Dan saya menutup telepon. Saya tidak ingin berdebat lagi. Malam itu, Budi duduk di meja dan menatap rumah yang sudah rapi. Ia menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya selama beberapa hari ini, saya melihat bahunya rileks. Ia berkata pelan, "Akhirnya, semua selesai." Saya duduk di sebelahnya dan memegang tangannya. Saya sadar, kata selesai baginya bukanlah kegembiraan kemenangan, melainkan kelegaan seseorang yang berhasil melindungi rumahnya. Saya berkata pelan, "Kita tidak menang, Mas. Kita hanya tidak kalah dari diri kita sendiri." Ia menatap saya, dan tatapannya menghangat. Ia tidak menjawab apa-apa, hanya menggenggam tangan saya lebih erat. Setelah semua yang terjadi, rumah kami tetap sama, tetapi di dalam hati kami, semuanya telah berubah. Kami sadar bahwa keluarga adalah sesuatu yang berharga, tetapi ia tidak bisa digunakan untuk menutupi keserakahan. Terkadang, untuk menjaga kedamaian di keluarga kecil kita sendiri, kita harus belajar menutup pintu di hadapan mereka yang membawa luka. Bukan karena kejam, tetapi karena setelah semua badai, setiap orang butuh sebuah rumah tempat ia dihargai dan merasa aman.